sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Selamat Milad, Sit Al Furqon Palembang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia
Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Selamat Milad, Sit Alfor Kon Palembang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu,
Sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru. Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru. Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Selamat Milad, Sit Alforkon Palembang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja,
menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Selamat Milad, Sit Alfor Kon Palembang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Indonesia kan berjaya. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Selamat Milad, Sit Alfor Kon Palembang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja,
menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi, saatnya nanti cita-cita pastikan terbukti. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita, cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Selalu semangat beribadah demi cita-cita mulia. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Dari Aula Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan, kita panggilkan Master of Ceremony Muhammad Ramon Rao.
kalau hendak memakan tomat, jangan dipotong memakai kapak. Kalau memang umat Nabi Muhammad, please dong, jawablah salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beli tomat namanya Pak Mamat. Tomat dibeli di Tangko Takat. Nampak dari jawabannya memang umat Nabi Muhammad. Semoga kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila sabilil huda. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah alladhi tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru SHMM beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Kepala Biro Umum. Yang kami hormati Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Yang kami hormati TGUPP Bidang Pendidikan. Yang kami hormati TGUPP Bidang Kelembagaan dan SDM. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kami Bapak Haji Julia Rashid, Dewan Pembina Yayasan Sid Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali MMMH, Direktur Sid Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Ustadz Agus Priyatmono SPD, Kepala Sid Al-Furqan Palembang beserta jajarannya. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku pembicara hari ini. Yang kami hormati Ustadz Didik Sodikin, Ketua Dewan Pembina Yayasan Kampung Tauhid Sriwijaya. Yang kami muliakan Ustadz Bunda, hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah anugerah yang tak terhingga yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hari ini Jumat 18 Agustus 2023, alhamdulillah kita bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahmi kembali, yakni dalam acara Milad ke-20 Sid Al-Furqan Palembang dengan tagline-nya Sid Al-Furqan Palembang mengabdi untuk negeri. Hadirin yang terhormat, mohon izinkanlah saya untuk memandu acara hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan, ada baiknya kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita simak dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Ayat yang akan dibacakan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 sampai 12. Kepada Ustadz Untung Wijaya SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan. Hadirin sekalian, memasuki rangkaian acara selanjutnya, sambutan
kami mohonkan dengan hormat kepada Ketua Panitia Milad ke-20 SID Al-Furqan Palembang, kepada Ustadz Muhammad Arwan Soud SPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, kesempatan, terlebih kita hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka Milad ke-20 Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan. Perjuangan yang sangat luar biasa, naik dan turun itu pasti ada. Selawat serta salam tetap selalu terhaturkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita, manusia yang patut kita contoh, modeling dalam hidup kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini tergolong sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Ustaz dan Bunda yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Cahyadi Takariawan selaku pembicara kita pada hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Ustadz Haji Dik Sodikin. Beliau adalah salah satu pembangun, pemula, pergerakan dalam dunia dakwah di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan ini. Kita beri aplaus untuk Ustadz Dik Sodikin. Terima kasih Ustadz Dik sudah hadir, berkesempatan hadir di acara yang mulia ini. Yang saya hormati seluruh, yang saya hormati pimpinan redaksi As-Sajidin Group, yaitu orang tua kami, orang tua kita, Bapak Bangun Lubis MSI. Yang saya hormati para pengawas internal, manajemen yayasan, manajemen SID Al-Furqan, serta Ustadz dan Bunda yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang dan tidak lebar, tidak banyak yang saya sampaikan. Tentu kita pada hari ini merasa terharu bagaimana perjuangan Sekolah Islam Terpadu ini. Kalau kita melihat ke belakang mungkin kita tidak percaya diri bakal seperti ini dan semegah Al-Furqan saat ini. Maka tentu bentuk rasa syukur Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan ini salah satunya adalah hari ini kita menggelar ulang tahunnya dengan mengenang dan mengingat sejarah. Kita tidak pernah melupakan sejarah kita masing-masing. Selanjutnya, semua rangkaian acara ini terlaksana, terjadi tentunya tidak lepas dari peran para panitia, Ustadz dan Bunda, para K3 yang sangat luar biasa
sampai semalam ada yang menginap di gedung ini untuk memastikan kesiapan pada acara pada hari ini. Sungguh luar biasa. Tentunya apresiasi yang sangat luar biasa dari kami, dan setinggi-tingginya ucapan terima kasih kami. Dan yang terakhir, kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada manajemen yayasan, manajemen Syed Al-Furqan yang telah mempercayakan kegiatan ini kepada kami. Tentunya tidak terbayang apa kerja yang harus kami lakukan, namun dengan optimisme yang tinggi pada diri kami, dan kami rangkai, kami berkomunikasi, alhamdulillah acara ini terjadi, terlaksana pada hari ini. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kami juga kepada Pak Cahyadi, kepada Ustadz Dik Sodikin yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri acara milad ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah Ustadz Arwan Suud SPD yang sudah menyampaikan sambutannya. Ustadz, Bunda, hadirin sekalian, marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh salah satu pakar parenting Indonesia asal daerah istimewa Yogyakarta. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Kalau kamu nak makan tekwan, jangan lupa ajak kawan-kawan. Kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan, dipersilahkan. Kami himbau selama tausiah berlangsung kepada hadirin sekalian untuk tetap khusyuk dan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Palembang, jangan lupa singgah di Al-Furqan. Ini bukan pantun ya. Saya ngomong kenyataan saya hari ini gitu. Untuk ketiga kalinya saya hadir di Al-Furqan, bahagia banget rasanya ya. Karena dulu pernah hadir di acara wisuda, pernah hadir di acara seminar terbuka, dan kemudian kali ini milad pertama kata Pak Guspri, tapi sudah langsung ke 20 tahun. Keren ya. Acara milad pertama tapi langsung 20 tahun. Tadi saya bilang sama beliau, itu sama persis dengan lembaga kami, Jogja Family Center. Tahun lalu kami juga milad pertama kali, karena belum pernah merayakan milad sebelumnya, tapi milad yang ke-20, jadi sama juga dengan Al-Furqan ya. Jadi ayah bunda yang saya hormati, Bapak Gubernur belum hadir dan semua pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua jajaran pimpinan di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, para ustadz, para ustadzah, para pengajar, para pejuang pendidikan, dan semua keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang yang saya cintai dan saya hormati karena Allah SWT, menjadi karunia tersendiri bahwa kita sudah melewati masa yang panjang, yaitu 20 tahun. Itu sesuatu banget ya. 20 tahun mengabdi, 20 tahun membangun peradaban yang dilakukan dengan konsisten adalah hal yang sangat berarti bagi Al-Furqan. Kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan semuanya, Bapak Ibu, sejak dari para pendiri ya, foundernya Sekolah
Islam Terpadu Al-Furqon yang kami hormati Bapak Julia Rosid, kemudian Bapak Emil, dan semua jajaran pimpinan dan semua guru, karyawan, dan semuanya ya, itu adalah barisan pejuang-pejuang peradaban. Pendidikan adalah pondasi utama dari sebuah peradaban. Dan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sudah terlibat dalam proses pembangunan peradaban itu hingga hari ini sudah 20 tahun. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal jariah, amal kebaikan. Dari sejak yang awal mendirikan sampai semua yang terlibat dalam proses pendidikan hingga hari ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal kebaikan yang terus-menerus melimpah pahala kebaikannya sampai kelak kita menghadap Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan Quran turun kepada kita, itu bicaranya adalah tentang manusia. Perhatikan surat pertama di dalam Al-Quran. Allah SWT setelah membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, langsung ayat berikutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Para mufassir menyatakan al-alamin dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah manusia. Jadi bisa dipahami sebagai alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tetapi juga para mufassir memahami al-alamin adalah manusia. Jadi ayat pertama pembukaannya adalah tentang manusia, dan surat terakhir, surat pertama pembicaranya tentang manusia, dan surat terakhir dalam Quran An-Nas juga tentang manusia. Dan betapa banyak di dalam Al-Quran kita menjumpai seruan-seruan yang memang itu seruannya adalah untuk manusia. Ya ayyuhan nas itu jelas manusia. Ya ayyuhalladzina amanu itu jelas manusia. Jadi Quran sedang berbicara tentang manusia. Quran sedang berbicara tentang peradaban manusia. Dan pendidikan adalah ciri yang khas pada manusia. Sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, kampus-kampus, pesantren-pesantren itu hanya ada di lingkungan manusia. Maka kalau kita perhatikan, kenapa sedemikian penting manusia ini? Ternyata walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak-anak Adam itu. Allah SWT menyatakan kita semuanya diciptakan itu dengan dimuliakan, diberikan pemuliaan oleh SWT. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Sampai sedemikian mulia manusia itu, Allah memerintahkan kepada semua makhluk yang ada pada waktu itu untuk usjudu li Adam, fasajadu, dan semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi bahkan malaikat pun bersujud kepada Adam. Ini meletakkan bahwa manusia adalah jenis makhluk yang tingkat kemakhlukannya itu paling mulia dan paling tinggi di hadapan Allah SWT. Dengan penciptaan juga dengan sebaik-baiknya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dimuliakan dengan berbagai macam potensi dan diperintahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan semua makhluk diminta sujud kepada Adam. Ini menandakan betapa mulianya manusia dan betapa Islam itu sangat merawat manusia. Islam itu sangat merawat semua potensi manusia. Ini yang menjadi salah satu spirit bagi kita semuanya. Kenapa kemudian kita memuliakan manusia di sekolah kita ini? Karena Quran telah memuliakan manusia. Quran mengajari kita untuk memuliakan manusia. Sehingga Al-Furqon ini akan menjadi sekolah terbaik apabila kita mampu memuliakan manusia yang ada di dalamnya. Sejak dari guru-gurunya, semua pengelolanya, semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini, tidak terkecuali apakah mereka itu driver, apakah mereka itu tukang masak, apakah mereka itu cleaning service, apakah mereka itu keamanan atau apapun. Semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan kita semuanya berada dalam satu lembaga untuk memuliakan manusia sebagaimana Allah telah menyuruh kita melalui Quran yang sangat memuliakan manusia. Semua murid-murid kita, sejak dari murid yang paling kecil, yang paling muda, yang paling imut-imut di TK, playgroup, dan level-level itu, sampai murid kita yang paling dewasa di sini, level SMA dan sebentar lagi kampus ya, di Al-Furqon, perguruan tinggi, itu semuanya akan menjadi satu bagian yang
tugas kita memuliakan mereka. Tugas lembaga pendidikan adalah memuliakan semua anak didiknya. Tugas lembaga pendidikan adalah memuliakan semua manusia yang terlibat di dalamnya. Karena itulah misi Al-Quran. Dan itulah misi membangun peradaban. Bagaimana peradaban bisa memuliakan manusia. Bapak-Bapak sekalian, luar biasa ketika kita sekarang sudah berada pada tahun ke-78 dari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemarin kita rayakan bersama. Catatan-catatan sangat banyak pihak, para akademisi tentang bagaimanakah sebetulnya kita itu menjadi warga negara. Yang selama ini banyak dinyatakan kita dipandang sebagai konsumen. Ini bukan hanya di Indonesia. Pada dasarnya, umumnya negara itu memandang rakyat itu adalah konsumen. Konsumen atas segala sesuatu. Nah, bagaimana semestinya negara itu memperlakukan rakyat itu sebagai citizen, sebagai warga negara. Sebagai warga yang dimuliakan. Mereka sebagai warga yang harus dipenuhi bukan hanya hak-hak ekonominya atau kesejahteraannya, tetapi hak-hak spiritualnya. Dan semua rasa aman, rasa nyaman mereka sebagai warga negara. Dan itu yang menjadi catatan penting ketika kita merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kita akan berubah menjadi, kalau ada seorang penulis tentang citizen, dia mengatakan bahwa semula kisah-kisah yang berkembang di negara itu adalah kisah konsumen, maka ubah menjadi kisah tentang warga negara, kisah tentang warga yang dimuliakan potensi-potensinya. Dan itulah yang sedang kita lakukan di lembaga-lembaga pendidikan ini. Bagaimana Quran telah memberitahukan kepada kita apa dampaknya apabila kita tidak mampu menjaga potensi-potensi kemanusiaan itu. Bagaimana apabila manusia itu dalam memuliakan manusia yang lainnya, misalnya bagaimana di lembaga pendidikan atau bagaimana negara memperlakukan rakyatnya, itu hanya melihat pada satu sisi, yaitu sisi kebendaan, sisi materi, tanpa melihat aspek-aspek yang bercorak rohani. Ternyata Allah SWT menggambarkan semua peradaban yang hebatnya kayak apapun secara material itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang mengajar di TK atau playgroup ya sampai SD, itu kita mengajari murid-murid kita untuk menghafal surat-surat pendek. Salah satu surat pendek itu adalah surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr itu, meskipun itu masuk kategori surat yang tergolong cukup pendek, tetapi ternyata ceritanya sangat panjang. Di dalam Quran surat Al-Fajr itu ada kisah tentang 3 peradaban. Dan dalam surat Al-Fajr itu, kita mendapatkan gambaran bagaimana dampak akhir yang Allah ceritakan pada kita semuanya, dahsyatnya hukuman Allah bagi mereka yang mengembangkan peradabannya itu hanya dari sisi-sisi material saja, yang tidak memuliakan manusia dengan spiritualnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad faktsaru fihal fasad fasobba alaihim rabbuka sauto adzab inna rabbaka labil mirsad. Kita tahu di situ ada 3 peradaban yang sedang diceritakan oleh Quran dalam surat Al-Fajr. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berlaku kepada kaum Ad? Allah menceritakan tentang peradaban kaum Ad yang luar biasa tinggi teknologi mereka. Yang digambarkan oleh Allah, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Nggak ada bangsa-bangsa lain pada waktu itu yang mampu membuat bangunan-bangunan tinggi seperti itu. Mereka punya gedung-gedung yang tinggi, mereka punya bangunan-bangunan yang canggih, yang belum ada bangsa lain dimanapun yang sudah memiliki kejayaan teknologi seperti mereka. Ini luar biasa ya, bagaimana kejayaan kaum Ad itu melampaui bangsa-bangsa lainnya. Kira-kira kaum Ad itu di zamannya, dia akan mengatakan
kami adalah bangsa superpower, kami adalah negara superpower yang lebih hebat daripada negara-negara manapun gitu. Ketika mereka, kaum Ad itu memiliki kejayaan teknologi yang sangat tinggi, peradaban materi yang sangat tinggi, yang belum terlampaui oleh negara-negara lainnya, sayangnya mereka itu hanyalah peradaban materi. Mereka hanya peradaban yang bercorak kepada aspek-aspek keduniaan. Demikian pula Samud, wa Samudal ladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Samud yang mereka itu memotong batu-batuan lembah. Kaum Samud itu dikenal dengan fisik yang sangat kuat. Mereka memotongi batu-batu lembah yang sangat keras itu, sangat dan kemudian bagian yang mereka ambili batunya itu menjadi lubang-lubang dan kemudian mereka tinggal di dalam lubang-lubang itu untuk tempat tinggal mereka, lalu batunya mereka pindah ke kota. Jadi kaum Samud adalah kaum yang memiliki fisik yang sangat kuat. Wa Fir'auna dzil autad, peradaban ketiga yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fajr adalah peradabannya Fir'aun yang memiliki autad. Para mufasir sebagian mengatakan autad itu banyak pengikut, banyak tentara, banyak jaringan, banyak gengnya yang bersekutu bersama dengan dirinya. Jadi mereka itu semuanya, baik kisahnya kaum Ad, kisahnya kaum Samud, kisahnya kaum Fir'aun, yang fa'aksaru fihal fasad, banyak sekali mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Ujungnya adalah fasoba alaihim rabbuka sauta azab. Mereka akan ditimpakan cemeti azab dari Allah SWT. 3 peradaban terdahulu, yang satu mencerminkan teknologi yang sangat tinggi, yang satu mencerminkan kekuatan fisik yang sangat hebat, yang satunya lagi mencerminkan kekuatan membangun jaringan yang sangat kuat. Padahal di zaman kita sekarang, 3-tiganya itulah yang menjadi keinginan orang-orang pada umumnya. Terutama masyarakat barat, di mana mereka melakukan pendidikan itu gunanya untuk apa sih? Mereka ingin membangun teknologi yang tinggi. Mereka ingin membangun peradaban kemanusiaan yang unggul. Mereka ingin memiliki fisik-fisik yang kuat dan sehat. Dan mereka juga menghendaki memiliki jaringan. Makanya jargon saat ini yang sedang berkembang adalah kolaborasi. Bagaimana membangun kolaborasi dengan sebanyak mungkin. Itu yang menjadi cita-cita manusia pada hari sekarang ini. Ternyata, kalaupun misalnya kita memiliki itu semuanya, bahwa teknologinya hebat, ini menunjukkan ilmu pengetahuan yang sangat maju, bahwa fisik mereka juga kuat, bahwa ini menandakan ada kesejahteraan secara fisik ya, mereka punya kesejahteraan finansial, kesejahteraan ekonomi yang menyebabkan fisik-fisik mereka menjadi sangat kuat, dan kemudian mereka juga memiliki jaringan yang luas. Ternyata ini tidak menjamin terbangunnya peradaban yang diridhoi Allah SWT. Ternyata semua yang mereka bangun dengan usaha-usaha kemanusiaan itu ternyata adalah hanya akan berujung kepada kehancuran. Sebuah peradaban yang tidak menggunakan sisi mata rohani, yang hanya bertumpu kepada mata duniawi, mata jasmani, maka mereka akan gagal membangun peradaban itu. Kalau kita perhatikan, sistem-sistem telah berlaku berbagai negara. Bapak Ibu sekalian, kita ingat pernah di Indonesia kita dipengaruhi oleh paham komunisme, dan ternyata komunisme telah menjadi satu bagian yang dimusuhi oleh bangsa Indonesia hingga hari ini karena mereka menimbulkan berbagai macam kerusakan, pembantaian dan seterusnya. Di negara-negara lainnya yang mereka juga mengembangkan komunisme, mereka pun sekarang banyak sekali yang akhirnya memilih untuk melarang dan memusuhi komunisme karena banyak menimbulkan kerusakan-kerusakannya. Demikian pula sistem yang lainnya termasuk materialisme, kapitalisme yang dianggap itu mampu memberikan kesejahteraan mereka. Akhirnya mereka mencapai level ilmu pengetahuan yang tinggi, mereka juga mencapai kondisi-kondisi fisik yang bagus, disebabkan oleh karena mereka itu memiliki kesejahteraan finansial dan kesejahteraan sosial yang bagus. Ternyata itu pun tidak akan membuat peradaban menjadi kuat. Yang terjadi adalah peradaban mereka menjadi rapuh dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Itulah sebabnya maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang harus kita lakukan di semua lembaga pendidikan kita adalah bagaimana
memuliakan manusia. Mau diskors dulu Bapak Ibu? Terus? Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan kondisi di mana lembaga pendidikan yang kita bikin dan kita lakukan ini mampu terus-menerus untuk memuliakan semua anak didik kita dan semua manusia yang berada di dalamnya dengan semua sisi yang harus dipenuhi, baik material maupun spiritualnya, maka insya Allah peradaban seperti itulah yang nantinya akan bisa diridhoi Allah SWT sebagai sebuah peradaban yang tegak atas nilai-nilai kebenaran. Dan dengan cara seperti itu, maka kemudian kita akan bisa membangun sesuatu yang kita cita-citakan bersama untuk Indonesia, untuk masa depan, dan bahkan peradaban kemanusiaan itu sendiri. Saya melihat ya, dan saya membuat tulisan tentang Islam dan peradaban. Itu satu buku yang saya tulis untuk mengajak kita semuanya memahami bahwa peradaban-peradaban yang dibanggakan oleh manusia pada umumnya itu adalah peradaban yang rapuh ketika mereka tidak berlandaskan kepada Islam. Dan oleh karena itulah kemudian kita melihat semua yang kokoh hanya dan bisa berlandaskan kepada Islam. Ahlan wa sahlan, kita tunggu terlebih dahulu ya. Bapak Julia Rashid, orang tua kita semuanya, maka ahlan wa sahlan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, bisa membimbing kita semuanya, bisa membersamai semua keluarga besar Al-Furqan. Datang Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Julia Rashid dan Ibu dan rombongan keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan keberkahan panjang umur untuk membersamai kita semuanya. Saya minta izin Bapak Julia Rashid dan Ibu untuk melanjutkan pembicaraan pada kesempatan kali ini. Oleh karena tugas kita semuanya dalam konteks lembaga pendidikan adalah untuk memuliakan manusia, memuliakan anak didik kita, maka yang harus kita miliki pertama kali, semua dari kita, apakah dia guru, apakah dia bagian administrasi, bagian manajemen, yayasan, kemudian semua staf yang ada di lingkungan sekolah Islam terpadu Al-Furqan, itu kita yang harus pertama kali mengkondisikan diri kita untuk menjadi makhluk-makhluk yang mulia. Kita tidak bisa memuliakan orang lain kalau kita belum bisa memuliakan diri kita sendiri. Oleh karena itulah, tugas pertama kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita pandai memuliakan diri kita sendiri. Bagaimana menjadi makhluk mulia adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah SWT. Kita akan menjadi mulia apabila kita berada dalam kemuliaannya Allah SWT. Kita akan menjadi makhluk yang berharga apabila kita menjadi hamba yang selalu mengabdi dan mentaati Allah SWT. Itu nomor satu, menjadi karakter kita semuanya. Insya Allah ini sudah tercermin ya dari para ustadz, para ustadzah, para guru, para pengelola, manajemen, sampai semua staf yang ada di sekolah Islam Al-Furqan. Saya meyakini ini sudah menjadi kepribadian bahwa apabila kita ingin menjadi pihak yang bisa memuliakan orang lain,
kita harus bisa memuliakan diri kita sendiri, jangan merendahkan diri kita sendiri. Apa merendahkan diri kita sendiri itu? Kalau Allah SWT menyatakan kepada kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfalas safilin. Ada orang-orang yang merendahkan mereka itu sampai level asfalas safilin. Mereka berada pada level yang paling rendah. Bahkan Quran juga menggambarkan sebagian dari manusia itu ulaika kal an'am bal hum adall. Sebagian dari manusia itu merendahkannya sampai level kebinatang, menjadi seperti binatang-binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Jadi oleh karena itu kita nggak mungkin bisa memuliakan orang lain apabila kita tidak bisa memuliakan diri kita sendiri, apabila kita merendahkan diri kita sendiri, apabila kita menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam keburukan-keburukan yang digambarkan, yang semula Allah sudah angkat derajat kita, walaqad karramna bani Adam, kita sudah menjadi makhluk yang mulia, sampai semua makhluk diperintah sujud kepada kita, sampai kemudian dinyatakan kita adalah orang yang diciptakan dalam bentuk ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan, tetapi ternyata di antara manusia ada yang merendahkan diri mereka sendiri sampai level asfalat filin, bahkan sampai seperti binatang ternak, bahkan mereka itu sesat lagi. Kalau kita perhatikan bahwa ada sebagian orang yang merendahkan diri mereka, nggak mungkin mereka bisa memuliakan orang lain. Ini syarat nomor 1, Bapak-Bapak sekalian ya, untuk belajar kita bersama, mengingatkan kita semuanya, sebelum kita bisa memuliakan orang lain, kita harus memuliakan diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa memuliakan orang lain kalau kita merendahkan diri kita sendiri. Maka menjadi penting bagi kita untuk mampu meletakkan diri kita sebagai posisi yang mulia, yang memang Allah sudah muliakan kita, sampai akhirnya kemudian kita baru mampu berbuat untuk memuliakan orang lain. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, agar kita bisa memuliakan orang lain, anak didik kita muliakan dengan sebaik-baiknya, maka kita pun harus mampu untuk bisa berdamai dengan semua kondisi yang ada pada diri kita saat ini, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Apa yang dimaksud dengan berdamai? Salah satu hal yang menghalangi kita untuk bisa optimal berkontribusi dalam dunia pendidikan atau dalam dunia apapun adalah ketika kita masih memiliki barrier, penghalang-penghalang untuk melakukan proses pendidikan atau proses pemberdayaan yang optimal. Apa barrier itu? Salah satunya adalah, ini kalau dalam dunia hubungan antar manusia ya, Bapak-Ibu sekalian, kita itu orang-orang yang sudah sangat baik. Ini calon penghuni surga semuanya insya Allah. Ini orang soleh dan solihah semuanya insya Allah. Tetapi orang soleh dan solihah itu, jangan membayangkan kalau kita berada dalam lingkungan orang soleh dan solihah, semuanya akan baik-baik saja. Kita berada di lingkungan orang-orang soleh dan solihah itu juga ada sesuatu yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman. Itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'tu ainakanhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa ta'awahu wa kana amruhu furuta. Ayat ini memerintahkan kepada kita dengan kalimat awalnya itu Al-amru bisabar, perintah untuk sabar. Wasbir, sabarkan. Siapa yang harus bersabar? Wasbir nafsak, sabarkan dirimu. Kesabaran yang dituntut di dalam ayat ini adalah sabar yang ada dalam diri kita sendiri. Bersabar bahwa dalam diriku ada kekurangan. Bersabar bahwa dalam diriku ada kondisi yang mungkin belum sesuai harapan. Bersabar bahwa dalam diriku ada kondisi-kondisi yang bisa jadi itu nanti akan menghalangi tugas-tugasku dalam konteks pengajaran. Tetapi bukan hanya sabar dalam diri sendiri. Wasbir nafsaka, ada kata bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Inilah yang menguatkan kita. Kebersamaan kita dibingkai oleh kebersamaan. Kesabaran dibingkai oleh kebersamaan. Kita bisa menjadi lebih sabar itu kalau bareng. Makanya bukan hanya wasbir nafsa, tetapi wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah.
Dengan siapakah kita diperintahkan untuk bersabar? Di dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan pada kita untuk bersabar dengan orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang mungkin, ciri-ciri kebaikan yang sudah sama. Apa itu? Orang-orang yang yad'una bil ghadati wal asyi, orang-orang yang selalu meminta berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ini Bapak Ibu, ini adalah wajah-wajah doa para pendoa semuanya dan pagi dan terus berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah kita sudah masuk kriteria itu. Kemudian yuriduna wajah. Mereka itu orang-orang yang tidak punya harapan lain kecuali hanya Allah SWT. Bahwa aku mengajar harapanku adalah ridha Allah. Aku mendidik murid-muridku harapanku adalah ridha Allah SWT. Aku bekerja di lingkungan lembaga pendidikan ini harapanku adalah Allah SWT. Aku mengurusi kalau di bidang manajemen ngurusi karyawan semuanya harapanku adalah ridhonya Allah SWT. Yuriduna wajah. Apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari selalu berharap ridhonya Allah. Orang-orang yang sudah memiliki ciri sangat mungkin. Mereka mintanya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Mereka tidak memiliki harapan lain selain bahwa mereka itu betul hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jadi ketika kita itu berada di lingkungan yang sudah sangat mungkin itu lebih memungkinkan bagi kita untuk bisa bersabar. Tapi coba kalau kita balik pernyataannya, pemaknaannya, cara membaliknya begini. Kita sudah ketemu dengan orang-orang yang baik, yang cirinya adalah yad'una bil ghadati wal asyi dan yuriduna wajha. Mereka orang-orang baik, orang-orang soleh dan solihah. Tetapi kita disuruh bersabar bersama mereka. Artinya apa? Makna mafhum mukhalafahnya kira-kira begini. Bergaul bersama dengan orang baik masih banyak hal yang membuat tidak sabar. Maka sabarlah bersama mereka. Kamu berinteraksi dengan orang-orang soleh itu masih sangat banyak hal yang membuat tidak sabar bersama mereka. Maka sabarlah bersama mereka. Kira-kira begini, kamu nggak bisa bersabar dengan orang-orang soleh itu, lalu kamu akan bersabar dengan siapa lagi? Jadi bekerja di lembaga pendidikan Islam seperti ini itu harus kita apresiasi dengan sepenuh kebanggaan. Karena inilah jalan yang menyebabkan kita itu satu tarikan nafas dapat semuanya, dunia dapat, akhirat dapat. Kehidupan kita dapat, tugas membangun peradaban dapat. Urusan kita mendapatkan ma'isyah untuk menghidupi keluarga kita dapat, tapi juga bahwa ini tugas untuk membangun jariah akhirat kita dapat. Semuanya dapat. Kalau kita bekerja di misalnya kita membandingkan ada tempat pekerjaan yang saya ketemu teman-teman saya diundang pengajian perusahaan asing. Mereka secara gaji sangat tinggi, digaji dengan mata uang asing bukan rupiah gitu. Lalu kemudian mereka kalau dibandingin dengan pekerjaan yang sama ketika mereka bekerja di perusahaan lokal mungkin gajinya itu 10 kali lipat, 5 sampai 10 kali lipat ketika mereka bekerja di tempat itu. Saya tanya begini. Dari pekerjaan kamu ini, bagaimana cara kamu membayangkan bahwa kamu membangun peradaban pekerjaan kamu ini gitu. Pekerjaan ini milik siapa, orientasinya apa, produk akhirnya bagaimana, sistem yang bagaimana kamu bisa berpikir tentang membangun peradaban lewat pekerjaan kamu seperti ini. Coba jelaskan pada saya bagaimana cara kamu untuk menyeimbangkan, bagaimana cara kamu meretas bahwa dalam satu tarikan nafas kamu itu tidak perlu berpikir dua kali bahwa dunia akhirat kamu sudah kamu dapatkan. Ternyata mereka sangat lama untuk bisa memberikan jawaban itu. Dan ujung-ujungnya adalah mereka mengatakan begini. Insya Allah dengan gaji kami yang tinggi, maka kami akan bisa berkontribusi kepada pembangunan masyarakat, pembangunan umat lewat infak kami. Saya bilang di luar itu apa? Dan ternyata mereka sangat sulit untuk mendefinisikannya. Kalau Bapak Ibu sekalian ini infak berjalan, zakat berjalan, berkontribusi dengan materi berjalan sesuai kemampuan kita masing-masing. Sementara pekerjaan yang kita sehari-hari sendiri sebagai apapun lembaga pendidikan ini itu berkorelasi langsung dengan pemuliaan manusia yang menjadi tema pada kesempatan kali ini. Bahwa yang kita lakukan adalah memuliakan anak-anak itu sebagaimana Al-Quran. Allah sendiri yang memuliakan mereka. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa anak-anak itu dimanapun mereka berada akan selalu termuliakan. Bapak Ibu semuanya ngurusi segala sesuatunya gitu ya.
sepekan yang lalu datang ke sebuah TK di Yogyakarta. TK-nya itu mengontrak rumah yang sangat sederhana. Muridnya ada 15 dan gurunya hanya satu. Saya tanya ibu dibantu oleh siapa? Nggak ada, saya sendiri. Jadi ibu sendirian tiap hari. Iya. Muridnya 15 ini diurus sendirian. Iya gitu. Jadi sejak dari ngajar dia, ngurusi kebersihan juga dia, ngurusi ongkolnya balita juga dia, mengelola komplain dari orang tua murid juga dia, dan ketika pertemuan orang tua murid dengan gurunya dia yang menanganinya. Jadi dia adalah seseorang yang totalitas melakukan itu. Saya bilang kenapa ibu mau melakukan itu? Kenapa ibu mau melakukan pekerjaan ini sendirian gitu? Karena kata dia, saya nggak baca ini anak yang berada di sini itu ya, mereka belum bisa terjangkau oleh pendidikan yang mungkin bagi mereka masih mahal mendapatkan Islam yang baik. Lalu kami bikin semurah-semurahnya dan pada akhirnya untuk memangkas berbagai biaya itu, akhirnya kami lakukan ini. Kenapa mau melakukan harapannya apa? Harapan saya kalau untuk konteks keduniaan saya berharap mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Tetapi dalam pribadi saya katanya saya berharap ini menjadi jalan saya bahwa saya akan mendapatkan jariah dari apa yang saya lakukan. Itu kan satu motivasi yang luar biasa yang menggabungkan antara motivasi yang bisa kita dapatkan di dunia dengan motivasi yang sifatnya ukhrawi. Jadi yang tadi saya katakan poin kedua adalah berdamai itu apa? Berdamai itu artinya Bapak-Ibu sekalian, kita ketika menemukan ada kondisi interaksi yang tidak nyaman, ayo kita berdamai. Ayo kita kalau istilah saya rilis ya. Kalau saya di Jogja Family Center, kami menjadi konselor keluarga dari tahun 2000 sampai sekarang kurang lebih 23 tahun kami menjadi konselor keluarga. Itu kami punya mekanisme yang kami sebut sebagai rilis itu melepas sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Jadi cara kita bisa nyaman di tempat kita bekerja itu adalah kita berdamai dengan berbagai macam kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Cara berdamai atau cara rilis itu ya, melepas hal-hal yang tidak nyaman itu adalah dengan kita mengubah sudut pandang. Jadi orang yang mampu melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang positif itu dia akan menjadi kuat dengan segala sesuatu kejadian yang dialami dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi kacamata cara pandang kita. Teman-teman sekalian, saya berikan satu begini ya, para ustadz, para guru, para karyawan semuanya. Ini cara untuk berdamai. Ini pengalaman saya bagaimana saya harus berdamai dengan berbagai macam hal yang kadang-kadang membuat kita itu tidak nyaman gitu. Dalam dunia konseling diajarkan kepada kami bahwa sumbangan setiap kejadian, sumbangan sebuah peristiwa atau kejadian terhadap rasa sakit yang diderita oleh seseorang itu hanya 1%. Coba diingat ya, para ustadz, para guru, para karyawan semuanya, sumbangan sebuah kejadian terhadap rasa sakit yang diderita oleh seseorang itu hanya 1%. 99% rasa sakit yang dialami oleh seseorang itu bersumber dari cara pandangnya, dari perspektifnya, dari persepsinya, dari cara dia melihat kejadian itu. Apapun kejadian itu. Makanya kalau dalam dunia konseling kita itu selalu punya prinsip begini. Yang menyebabkan kita semuanya itu sakit atau tidak sakit atas sebuah peristiwa yang kita alami itu adalah diri kita sendiri. Prinsipnya begini, kamu mengizinkan apa tidak sesuatu menyakiti kamu. Kalau kamu mengizinkan sesuatu menyakiti kamu akan sakit. Dan kalau kamu tidak mengizinkan sesuatu menyakiti kamu, maka kamu tidak sakit. Sakit apa tidaknya? 99% itu adalah dari cara pandang kita terhadap peristiwa itu. Sambil contoh ya. Kalau misalnya ada orang itu kena musibah, Allah memberikan apapun bentuk musibahnya. Ketika dia mendapatkan musibah, lalu kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa hidupku selalu penuh dengan musibah? Kenapa hidupku penuh dengan kesengsaraan? Kenapa hidupku selalu menderita seperti ini?
Kami di ruang konseling itu diajari oleh guru-guru kami di bidang konseling. Mereka para konselor senior itu di buku-buku mereka, di teori-teori mereka mengatakan klien datang ke ruang konseling itu mengkonstruksi sendiri cerita-cerita tentang kemalangan mereka. Mereka konstruksi masalah mereka sendiri. Mereka datang ke ruang konseling sambil mengkonstruksi cerita tentang masalah. Jadi ada orang yang melihat perspektif itu semuanya masalah. Misalnya Sejak kecil hidupku sudah tidak bahagia. Aku disia-siakan oleh kedua orang tuaku. Sudah begitu ketika aku remaja aku sering dibully oleh teman-temanku. Kemudian ketika aku kuliah aku sering mendapatkan yang tidak baik. Kemudian ketika aku bekerja ternyata aku mendapatkan teman yang tidak baik. Semua dalam perspektif yang dilihat adalah masalah. Maka begitu dia mendapatkan masalah lagi, dia mengatakan ya Allah kenapa tidak pernah selesai masalah ini terjadi padaku. 3 hari yang lalu saya mendapatkan klien seorang ibu rumah tangga yang datang dan menceritakan bagaimana hidup rumah tangganya yang penuh penderitaan kata dia, yang tidak pernah dia mendapatkan kebahagiaan gitu. Dan sedemikian dia menceritakan semua masalah dalam hidup rumah tangganya sampai dia merasakan oleh masalah itu dan tidak nyaman. Dia kemudian melarikan diri dari rumah suaminya, dan di ruang konseling dia mengatakan salah satu poin yang saya catat dan tidak saya lupakan kalimat seperti ini. Kenapa sih hidup ini begitu lama kata dia. Saya terasa nggak nyaman dan hidup ini terasa begitu lama. Hidup itu terasa begitu panjang. Dia seorang guru. Menjalani hari-hari sebagai guru dan begitu sampai di rumah dia tidak happy karena suaminya yang tidak membuat dirinya happy. Dan pada akhirnya dia tidak nyaman dengan diri sendiri. Ini saya ambil contoh orang yang tidak bisa berdamai dengan keadaannya. Dia ngelihat itu semuanya dalam perspektif masalah. Maka seorang peneliti tentang keluarga namanya John Dufresne, dia membuat survei tentang strong family, keluarga yang kuat di lebih dari 40 negara. Dia keliling ke lebih dari 40 negara termasuk Indonesia. Dia melakukan survei sepanjang 30 tahun dan salah satu hasil dari survei dia mengatakan seperti ini. Jika Anda fokus melihat masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan Anda, yang Anda temukan semuanya adalah masalah. Dan jika Anda fokus kepada kekuatan yang Anda miliki, maka yang Anda temukan semuanya adalah kekuatan. Makanya tergantung melihat semuanya itu dalam perspektif apa. Kita letakkan kejadian peristiwa yang dalam hidup sehari-hari dalam kerangka seperti apa. Kalau kita negatif, maka itu menyakiti kita. Anda mengizinkan Anda disakiti oleh kejadian yang menimpa diri Anda. Tetapi kalau kita melihat dalam perspektif yang positif, kita tidak melihat dalam perspektif yang negatif, tapi kita mengambil perspektif yang positif, maka ini semuanya akan menguatkan kita. Kalau kita melihat kekuatan, yang akan kita temukan semuanya adalah kekuatan. Coba perhatikan begini. Kita sebagai umat Islam, sikap standar menghadapi musibah itu adalah ajaban lil mu'min inna amrahu khair walaysa dzalika lil mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang mukmin itu. Semua urusannya baik. Dan yang begitu enggak akan terjadi kecuali pada orang beriman itu. Apa itu? Kalau dia mendapatkan kenikmatan yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Itu bagiannya. Dan apabila dia ditimpa dengan sebuah musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka dia bersabar. Maka sabar itu pun adalah baik baginya. Orang mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dua. Sabar. Itu sikap standar. Tapi ada sikap yang di atasnya standar ini. Sikapnya orang-orang solihah. Sikapnya orang-orang yang berada dalam selalu mendekatkan diri pada Allah. Sambil contoh misalnya bagaimana sikapnya Islam Taimiyah. Salah seorang murid Taimiyah namanya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi yang mengarang banyak kitab klasik itu adalah murid utama dari Taimiyah. Kata Ibnu Al-Jauzi, dia cerita tentang gurunya. Dia bilang gini, guru saya itu Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang paling banyak musibah yang diterima oleh dirinya. Dia pernah dipenjara, dia pernah disiksa, dia difitnah oleh banyak orang, dia diperlakukan dengan tidak baik, diomongin, difitnah dengan kata-kata yang jelek. Kata Ibnu Qayyim,
Dia adalah orang yang hidupnya paling banyak mengalami fitnah dan ujian. Tetapi guru saya juga adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Coba gimana itu? Orang yang hidupnya paling banyak di antara kami semuanya pada waktu itu, kata Ibnu Qayyim, tetapi dia juga orang yang hidupnya paling bahagia. Maka kata Ibnu Qayyim, apabila kami para murid sedang merasa gulana, sedang galau, sedang gelisah, maka kami datang ke rumahnya guru kami dan baru melihat wajahnya saja, hati kami sudah tenang. Baru melihat wajahnya, hati kami sudah menjadi tenang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Ibnu Taimiyah itu bisa bersikap seperti itu? Bagaimana dia dalam situasi banyak musibah, fitnah, mendera dirinya? Bagaimana dia bisa tetap menjaga kebahagiaan yang tadi saya katakan berdamai? Dia berdamai dengan kondisi yang dihadapinya gitu. Cara dia memahami seperti ini. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya kata dia datangnya musibah pada orang-orang yang beriman itu adalah nikmat dan rahmat Allah bagi hambanya. Bahkan menjadi nikmat dan rahmat Allah yang besar. Coba bayangkan. Tadi sikap standarnya apa? Kalau dapat nikmat kita bersyukur. Kalau dapat musibah kita bersabar. Tapi kata Taimiyah, datangnya musibah adalah nikmat dan rahmat dari Allah SWT. Ini cara pandangan. Bagaimana kita memandang sesuatu? Dia melihat musibah yang menimpa dirinya adalah nikmat dan rahmat dari Allah. Kenapa dia mengatakan itu adalah nikmat dan rahmat? Karena kata Ibnu Taimiyah, di balik setiap musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, selalu ada pengampunan dosa, selalu ada pengampunan kesalahan hamba. Siapakah hamba yang tidak suka dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah SWT? Maka begitu mendapatkan musibah, dia bahagia karena dosaku diampuni. Itu cara pandang. Kalau kita bisa menggunakan cara pandang seperti ini, maka tidak ada yang bisa menyakiti diri kita. Seperti yang dilakukan oleh bin Abi Thalib ketika dia mengatakan, kalau aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Aku berdoa pada Allah, Allah kabulkan doaku, maka aku bahagia. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, apabila aku berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagia lagi. Mengapa? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa pada Allah dan Allah itu berarti mauku yang dikabulkan oleh Allah. Sedangkan yang kedua, aku berdoa kepada Allah tidak Allah tidak mengabulkan doaku. Berarti yang berlaku pada diriku adalah maunya Allah, bukan mauku. Aku lebih memilih yang mau daripada mauku. Cara pandang seperti inilah yang menyebabkan dia tidak tersakiti oleh doa yang dikabulkan. Umar bin Khattab dia mengatakan, aku tidak lagi peduli apakah doaku dikabulkan oleh Allah apa tidak. Bagiku yang paling penting adalah tetap bisa berdoa kepada Allah SWT. Yang membahagiakan adalah dia bisa berdoa. Berdoa itu sendiri sesuatu yang membahagiakan Umar bin Khattab. Mau kamu kabulkan apa tidak ya Allah, itu urusanmu, bukan urusan aku hamba. Aku berdoa padamu ya Allah, pengen ini. Kamu kabulkan alhamdulillah. Tidak masalah karena yang akan berlaku adalah mau katanya Ali dan kata Umar bin Khattab, aku sangat berdoa apabila aku terus bisa berdoa kepada Allah SWT. Aku bahagia. Kalau aku terus bisa berdoa kepada Allah SWT. Bayangkan ya. Bagaimana kalau bahagia kita itu letaknya dalam doa, bukan dalam bulan doa. Gimana tuh? Bapak Ibu, belajar ya. Bahagianya kata Umar itu adalah dalam doa itu sendiri. Bisa berdoa saja sudah bahagia. Betapa banyak manusia tidak berdoa kepada Allah SWT. Betapa banyak yang hari-harinya dia doa kepada Allah SWT. Banyak orang tidak mau berdoa kepada Allah, sombong, merasa dirinya tidak butuh kepada Allah SWT. Jadi kalau kita bisa mengangkat setiap harinya berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT, bisa berdoa rutin saja, sudah membahagiakan. Coba. Hidup kita akan damai seperti itu sekalian ya. Ada orang ngomong jelek sama kita. Ya Allah, aku nggak kayak begitu. Kenapa aku diomongin jelek kayak begitu? Di feed aku diomongin jelek kayak begitu. Masya Allah. Lewat kata orang yang jelek itu, aku akan mendapatkan pengampunan dosa oleh Allah SWT. Ada orang memfitnah kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Lalu kemudian kita mengatakan ya Allah, lewat fitnah yang ditimbakan orang itu, Allah akan memberikan ampunan dan
mengurangi dosa-dosa saya. Kalau seperti itu, maka akan menguatkan kita. Bapak sekalian, adakah di antara Anda yang atlet angkat besi? Ada. Ada atlet angkat besi? Enggak ada. Tapi siswa-siswinya ada enggak yang siswa-siswa Al-Furqan yang atlet angkat besi ada enggak? Saya punya teman di Jogja, seorang akhwat muslimah. Masih gadis ya. Dia atlet angkat besi level provinsi DIY. Jadi dia juara level provinsi DIY, atlet angkat besi. Saya tanya kepada dia, Mbak, gimana prinsip berlatih angkat besi? Kata dia, angkat besi itu kita dilatih dengan beban ringan dulu. Latihan beban ringan, kiri seimbang. Kalau sudah semakin kuat, ditambah lagi beban kiri, sampai tambah lagi terus sampai beban maksimal yang bisa kita angkat. Maka berlakulah kredo di kalangan atlet besi. Tidak ada cara untuk bisa menjadi kuat kecuali dengan jalan menambah beban. Jadi kalau beban hidup Anda terasa bertambah, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan yang lebih kuat. Kalau kita sedang mendapatkan ujian, ya Allah, kemarin masalah ini selesai, sekarang ditambah masalah. Ketika kita merasa bertubi-tubi masalah kepada kita, jangan izinkan dia menyakiti kita. Jangan izinkan peristiwa itu membuat diri kita menjadi lemah. Tetapi kita katakan, ya Allah, Engkau telah memberikan wujud cintamu karena aku meyakini sabda Nabi Muhammad ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai satu hamba, maka Allah pasti akan mengujinya. Dan aku sudah mendapatkan pernyataan cintamu itu bahwa lewat ujian inilah Engkau menunjukkan cintamu kepada aku. Kalau kita melihat uji permasalahan problem dalam kehidupan itu dalam perspektif seperti ini, maka nggak akan menyakiti kita. Tidak akan menyakiti kita. Seorang ulama karismatik namanya Abu Muhammad Al-Qayrawani. Seorang alim, seorang zahid, muridnya banyak, ilmunya banyak. Orang-orang mengaji kepada dirinya. Problem beliau adalah istrinya itu memiliki adab yang buruk. Istrinya itu suka jelek-jelekan suaminya di depan murid-muridnya. Jadi di depan murid-muridnya sang istri itu ngomong jelek-jelek tentang suaminya. Sampai para murid merasa tidak nyaman. Kami belajar kepada Anda, wahai guru kami hormati Anda karena ilmu Anda yang sangat luas, karena sifat Anda zahid Anda. Tetapi istri Anda adalah orang yang adabnya sangat buruk. Kenapa Anda tidak cerai istri Anda itu? Masih banyak perempuan lainnya yang lebih cocok mendampingi Anda, yang lebih layak menjadi istri Anda. Kenapa tidak Anda ceraikan saja? Apa jawaban beliau? Syekh Abu Muhammad Al-Qayrawani atas permintaan murid-muridnya yang meminta agar dia menceraikan istrinya yang berakhlak buruk itu. Beliau mengatakan, Alhamdulillah katanya, aku adalah seorang hamba kepada banyak sekali kenikmatan. Allah berikan rezeki yang banyak kepada aku. Allah berikan kesehatan kepada aku. Allah berikan ilmu yang banyak kepada aku. Allah berikan ilmu kepada aku. Dan Allah berikan banyak murid kepada aku. Adapun istriku yang kata-katanya buruk itu, aku anggap sebagai hukuman Allah atas kelemahan-kelemahanku dalam beragama. Pasti aku punya banyak kekurangan. Dan aku melihat istriku dengan akhlak yang buruk itu adalah hukuman Allah kepada aku. Apabila aku menceraikannya, katanya, aku takut, aku khawatir Allah memberikan hukuman yang lebih berat lagi kepada diriku, dan aku nggak sanggup lagi untuk menahannya. Jadi kira-kira kalau hukumannya itu cuma diomelin istri, nggak apa-apa lah. Kalau hukumannya itu cuma jelek-jelekin istri di depan murid-murid, nggak apa-apa lah. Muridku tidak akan lari dari aku hanya karena aku dijelekan oleh istriku. Jadi dia melihat dia tidak mengizinkan peristiwa itu menyakiti dirinya. Dia melihat dari kacamata yang justru menguatkannya. Dosaku tiap hari habis oleh perbuatan istriku itu. Jadi ibu-ibu, Anda memilih menjadi hukuman bagi suami atau menjadi hadiah terindah untuk suami. Itu pilihan bagi Anda. Bapak, kata Imam Al-Ghazali,
Di antara ujian para wali adalah kecerewetan istri. Jadi kalau istri ada cerewet, ketahuilah sudah sampai makomnya para wali. Itu cara berdamai ya. Cara berdamai dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kalau kita sendiri belum berdamai dengan kondisi yang kita hadapi, bagaimana mungkin kita akan bisa memuliakan manusia di lembaga kita ini. Berdamailah dengan berbagai macam hal. Jangan izinkan ada kejadian atau peristiwa yang menyakiti diri kita. Kalau kita menemukan masalah, kita menemukan musibah, kita menemukan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, ketahuilah bahwa itu adalah Allah membuat kita menjadi semakin kuat dari hari ke hari. Membuat kita menjadi semakin bisa mampu menghadapi banyak sekali persoalan. Jadi Anda jangan mengeluh kemudian ada murid yang ada masalahnya, ya Allah, muridku bermasalah lagi, ya Allah, mendapatkan masalah lagi dengan teman-temanku dan seterusnya. Pahamilah bahwa Allah sedang menyiapkan Anda untuk menjadi semakin kuat, menjadi semakin banyak mampu memberikan kontribusi kebaikan bagi orang-orang lainnya. Kalau cara pandang kita baik, maka tak ada yang bisa menyakiti diri kita dalam kehidupan ini. Jangan izinkan sesuatu menyakiti diri Anda. Lihat selalu dari kacamata yang positif. Apabila satu kejadian bisa dilihat dari arah yang berbeda. Mengapa kita memilih melihat dari arah yang menyakiti kita? Kalau saya sama Pak Guspri berhadapan, lalu kemudian saya tulis angka 6 ya. Saya bawa kertas, saya tulis angka 6. Pak Guspri di depan saya. Saya bilang, Pak Gus, ini angka berapa? Berapa Pak Gus? 9 kata dia. Saya bilang 6, aku tulis 6. Lihat nih, 6. Saya bilang 9 Pak Cah. 6 saya bilang kamu gak tahu matematika sih. Kata Pak Agus 9 Pak Cah yang tidak tahu matematika. Siapa yang benar di antara kami? Saya benar pada perspektif saya, pada posisi saya. Beliau benar perspektif dan pada posisinya. Satu kejadian kita bisa melihat dari dua perspektif atau bahkan mungkin lebih. Sayangnya kebanyakan manusia cenderung melihat setiap kejadian dari arah yang menyakiti dirinya. Tidak melihat dari arah yang menguatkan dirinya. Orang Indonesia itu terkenal dengan orang yang suka dengan kontestasi kesedihan. Kalau misalnya kita lagi ngobrol dengan teman kita gitu ya. Masya Allah, kemarin aku tuh jatuh. Lecet. Kamu cuma lecet. Kemarin kakiku patah. Itu kita tuh suka kontestasi kesedihan gitu ya. Kamu belum berapa kaki patah. Kemarin saudaraku kakinya patah dua-duanya. Jadi kita selalu mengunggulkan, jadi kita selalu melihat dalam perspektif yang kesedihan itu makanya orang Indonesia tidak tahu kenapa ya lagu-lagu yang berkembang di Indonesia itu lagu-lagu kesedihan dinyanyikan gitu. Ini saya tidak tahu lagu Palembang mohon saya dimaafkan, saya tidak tahu lagu Palembang. Ada lagu Jawa yang terkenal namanya Mas Didi Kempot almarhum. Mas Didi Kempot itu semua nyanyiannya dalam bahasa Jawa itu cerita tentang kesedihan. Sri itu pergi yang katanya cuma beli apa di pasar ya, ternyata nggak balik lagi. Semua lagu dia itu ada kisah ditinggal. Misalnya ada lagu tentang di stasiun balapan. Dia ditinggal kekasihnya di stasiun balapan. Kemudian di stasiun Solo balapan, kemudian di pelabuhan Tanjung Mas, kemudian semua tempat terminal pokoknya semua tempat itu dia pernah ditinggalin dan ternyata dia tuh luar biasa boomingnya, disenangi oleh banyak orang. Jadi cerita tentang kesedihan yang menjadi lagu itu ya, itu sepertinya seakan-akan gue banget itu. Kita tidak dilatih untuk melihat bahwa itu adalah cara yang menguatkan kita. Kita tidak dilatih melihat segala sesuatu dari cara yang menyakiti kita. Justru kita merayakan rasa sakit itu dengan kita nyanyikan. Makanya kalau Bapak ngelihat data di Indonesia sekian tahun yang lalu, Indonesia dinyatakan sebagai maaf. Yogyakarta dinyatakan sebagai provinsi dengan jumlah penderita depresi tertinggi se-Indonesia. Jogja itu sekian tahun yang lalu dinyatakan sebagai provinsi dengan depresi tertinggi se-Indonesia. Tetapi di waktu yang sama Jogja memiliki indeks kebahagiaan yang juga tertinggi. Jadi indeks kebahagiaan Jogja itu tertinggi se-Indonesia, tapi jumlah penderita depresi juga tertinggi di Indonesia. Gimana membayangkan itu? Gimana memahami kondisinya itu?
wartawan sebuah nasional telepon saya ngelihat datanya di Jogja itu bahwa tingkat depresi Jogja paling tinggi tapi juga indeks kebahagiaan di Jogja paling tinggi. Gimana cara memahaminya? Secara berguru saya bilang itu artinya orang depresi pun di Jogja itu bahagia, saya bilang ya. Jadi kalau perhatikan orang Indonesia depresi pun bisa nyanyi, bisa menyanyikan kesedihannya, ditinggal oleh kekasihnya itu bisa nyanyi gitu ya. Dan kemudian dinikmati oleh orang lainnya yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi banyak lagu-lagu kegetiran karena orang Indonesia suka dengan kontestasi kesedihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita latihkan diri kita sendiri ya. Mangga, kita semuanya berlatih. Jangan mengizinkan sebuah kejadian apapun itu dalam kehidupan kita sehari itu menyakiti diri kita. Rugi kita ya kalau waktu kita habis hanya untuk bersedih dan murung karena kejadian tidak sesuai dengan keinginan kita. Minimalnya kita berlaku standar. Kalau ada yang kita rasakan nyaman, sabar. Kalau kita rasakan keinginan kita, bersyukur. Tetapi syukur kita bisa lebih dari itu. Sikap seperti Ali bin Abi Thalib, sikap seperti Ibnu Taimiyah, sikap seperti Umar bin Khattab, bahwa dia sudah bahagia dengan doa itu sendiri. Terserah engkau ya Allah, kabulkan doa apa tidak. Yang penting aku terus bisa berdoa kepadamu. Terserah engkau ya Allah, kabulkan apa tidak. Aku akan terus meminta. Karena kalau tidak kabulkan pun lebih bahagia kata Ali. Karena itu berarti yang akan pada diriku adalah kehendakmu, bukan keinginanku. Demikian Bapak sekalian, pada 20 tahun sekolah Islam terpadu Al-Furqan Palembang, mudah-mudahan pada tahun berikutnya kita akan bisa berkontribusi untuk memuliakan semua murid-murid kita, memuliakan semua anak didik kita, dan dimulai dari memuliakan diri sendiri dan berdamai dengan semua kondisi yang kita miliki. Tidak mengizinkan sesuatu menyakiti kita akan terus melakukan yang terbaik untuk negeri, untuk umat ini melalui lembaga pendidikan Al-Furqan. Saya doakan mudah-mudahan semakin banyak kontribusi untuk negeri, semakin mencerdas, semakin mencerahkan, semakin mampu memuliakan semua anak-didiknya, menjadi lembaga pendidikan depan yang bisa menjadi contoh bagi lembaga pendidikan yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Cahya Karyawan yang sudah menyampaikan tausiahnya hari ini. Hadirin sekalian, kami mohon maaf sebelumnya. Untuk sementara kita tunggu sebentar kehadiran Bapak Gubernur. Kami mohon hormat ketika Gubernur masuk. Para hadirin diperkenankan untuk berdiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan cita
pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Kita ke depan mendapatkan penjagaan dan rahmat cinta dari Allah, sehingga nanti kita akan menyiapkan anak-anak yang terbaik untuk melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan sosial di negara yang besar ini, yang semua umat Islam yang terbesar di dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Rashid serta istri mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan terlaksananya Milad Syed Al-Furqan yang ke-20 pada saat ini. Dan semoga hari-hari mendatang Syed Al-Furqan ini akan lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi dengan harapan kita, sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sebentang cerita yang membiru di sini tentang harapan, perjuangan, juga pengorbanan. Ada yang datang dan pergi, seperti laut yang pasang surut, seperti siang yang berganti malam. Di jalan ini, kekeluargaan dan kebersamaan telah menjadi ikatan. Bahu-membahu membentuk generasi robani, mengabdi pada agama, membangun negeri. Kepada Yang Maha Penyayang, bersama meminta kekuatan, agar kaki ini, punggung ini, kuat dalam menanggung segala beban. Isi pernah bertemu, indah pelangi ketika menghulurkan tanganmu, bawaku ke daerah yang baru. Ini ceria,
Mengapa termuka akhirnya kita pisahkan? Mungkinkah Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi mungkinkah kita terlupa Tuhan ada janjinya, bertemu berpisah kita ada rahmat dan ujian, terangilah aman kesabaran. Hadirlah cahaya. proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi. Diinformasikan kepada seluruh hadirin, Bapak Gubernur sudah memasuki Jalan HB Hermotik, belum berdiri, ya tidak proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja. Lembaran baru terus dibuka. Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan semakin tumbuh dan berkembang. Tenaga pendidik handal dimunculkan. Lulusan terbaik dilahirkan, memberi secerca harapan pada dunia pendidikan. Hari ini hadirin dimohon berdiri. Ahlan wa sahlan, selamat datang Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, beserta para pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan di Aula Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Sid Al-Furqan Palembang pembelajaran yang sebagai ahli zikir, ahli kami persilakan para media untuk membagikan selama 30 detik. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Terima kasih para media untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kami Bapak Haji Julia Rashid, Dewan Pembina Yayasan Sid Al-Furqon Palembang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali MMMH, Direktur Sid Al-Furqon Palembang. Mohon izin menyampaikan Bapak Gubernur, rangkaian acara Milad Al-Furqon ke-20 telah dimulai dari kemarin, diawali dengan upacara 17 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan donor darah, lomba-lomba, dan alhamdulillah hari ini puncak dari rangkaian acara Milad ke-20 Sid Al-Furqon Palembang. Sekaligus kami mohonkan nanti dengan hormat Bapak Gubernur meresmikan Masjid Al-Furqon Palembang. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Sid Al-Furqon Palembang. Kami persilakan dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali MMMH untuk memberi sambutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kami ucapkan terima kasih pada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang kita banggakan, Bapak Haji Herman Deru, yang pada hari ini menyempatkan hadir pada acara Milad ke-20 Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Pak Herman Deru yang saya hormati, beliau bukan orang jauh. Dulu beliau adalah tetangga Pak Haji Julia Rashid. Sampai hari ini alhamdulillah sudah seperti keluarga. Istri beliau pun dulu adalah teman SD almarhumah Ibu Desmawati. Jadi beliau ini bukan lagi seperti orang jauh, tapi dekat sekali dengan keluarga Haji Julia Rashid. Pak Herman Deru yang kami cintai, dulu mungkin saya yang ingat, mungkin Bapak lupa, ketika masih suka datang ke rumah IDES, ketika pulang jam 9 malam, Bapak ada di teras. Saya udah ketakutan karena kabar dari IDES, Bapak ini yang pegang kendali di Jalan Hang Jebat. Jadi agak gemetar itu kan, mau mendekat. Tapi Masya Allah beliau yang menegur saya duluan. Mau pulang kata beliau. Iya Kak, permisi. Ya hati-hati di jalan. Ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah tiba-tiba sekarang beliau sudah menjadi pimpinan yang kita banggakan di Sumatera Selatan. Kita doakan semoga beliau selalu berada di hati kita semua dan kita dukung beliau untuk terus menjadi pemimpin di Sumatera Selatan. Insya Allah Al-Furqon akan mendukung beliau sampai beliau nanti habis masa jabatan beliau, insya Allah. Dan kita harapkan juga ada terus kelanjutan Pak Herman Deru, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini juga saya laporkan bahwa kemarin sudah dilaksanakan upacara 17 Agustus 1945. Masya Allah, mungkin kalau mau lihat ada di YouTube. Kita tidak nyangka juga seperti itu. Mudah-mudahan jadi sekolah yang dibanggakan oleh Provinsi Sumatera Selatan. Sudah dilaksanakan dengan sebaik-baik secara protokoler. Saya juga kaget teman-teman ternyata bisa berubah seperti itu, alhamdulillah.
Pak Hermandir yang kami hormati, nanti juga kami mohon izin Bapak meresmikan masjid ini. Dan ini adalah semua adalah didirikan oleh Bapak Haji Juliar Rasyid, ayahanda kami. Pemilik, pendiri yang memiliki cita-cita, dan kami semua di sini diamanahi untuk sebagai nazir, sebagai pelaksana wakaf. Dan itu luar biasa tanggung jawabnya. Dan semoga nanti akan dilanjutkan terus oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan memiliki niat baik, yang satu visi dan satu niat mulia seperti Bapak Haji Juliar Rasyid dan keluarganya. Insya Allah, insya Allah. Oleh karena itu kami ucapkan lagi sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Allah melindungi lembaga ini, melindungi Bapak Haji Hermandir dan keluarga, dan kita semua bangga pemimpin di Sumatera Selatan Bapak Haji Hermandiru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Emil Rosmali MMMH atas sambutannya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus penandatanganan prasasti peresmian Masjid Al-Furqon Palembang kepada yang terhormat Bapak Haji Hermandiru. Dipersilahkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Nostalgia dulu. Jadi saya itu bukan hanya karena sebagai gubernur datang ke sini, tapi memang ada pertalian batin dengan keluarga Pak Juliar Rasyid. Bahkan tadi Pak Juliar heran, saya masih ingat ada Nusa Indah, ada Remipa, ada Pelangi, saya bilang. Putri-putri beliau juga saya semua hafal. Ides, almarhumah, Erna, Kartini, Rini, mana ini? Erna mana Erna? Udah tua-tua Erna. Mana Rini? Mana Kartini? Kartini ada? Rini? Rini ada. Jadi Erna ini sekolahnya di SMP Muhammadiyah, kalau nggak salah, di Bukit Kecil. Tasnya di sini, pakai putih biru. Dia kalau saya pas di rumah, saya remaja tanggung pada saat itu. Karena badannya udah tinggi. Karena minggir-minggir, karena image-nya Heru itu nakal masalahnya di sini. Jadi orang pada takut. Dan kalau naik kendaraan, suara knalpotnya besar gitu. Emil juga mungkin kalau ingat masa-masa itu. Emang Mil, sekarang sudah pensiun jadi preman aja. Preman telok, tapi kita ini mudah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la anzidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Juliar Rasyid dan Ibu. Pak Juliar kutanya tadi umurnya sudah 84, Ibu 78, tapi awet ya Bu, masih nebar kebaikan. Tepuk tangan untuk orang-orang baik. Serta keluarga, putri-putri, putra-putri dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Juliar Rasyid. Ustadz Emil dan segenap dewan guru atau ustadz dan ustazah, pengurus yayasan, segenap kepengurusan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Saya didampingi para pejabat-pejabat Pemprov, ada Kepala Dinas Pendidikan, Pak Sutoko, ada Kepala Biro Humas Protokol, Ibu Rika, juga yang mewakili dari segenap instansi. Hadirin
yang berbahagia. Kenapa di awal tadi saya membacakan satu ayat pendek, yakni surat Ibrahim ayat 7. Semata-mata karena kita diingatkan untuk bersyukur. Mengelola lembaga pendidikan itu adalah pengelolaan atau manajemen yang paling sulit sebenarnya dibanding jenis-jenis kelembagaan lain. Ada beberapa faktor penyebab kenapa dia sulit. Pertama pasti masalah finansial atau pendanaan. Alhamdulillah Pak Julia Rasid mendirikan lembaga pendidikan ini memang sudah dengan kecukupan finansial. Jadi bukan merangkak dari nol untuk membangun satu lokal demi lokal lainnya. Nah inilah yang pertama jawaban dari kesulitan masalah pendanaan. Kedua, yakni masalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Ini juga nggak gampang. Karena seperti adesi kohesi, jadi ada tarik-menarik antara kepentingan orang tua, kepentingan siswa itu sendiri, dan yang paling penting adalah kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan itu. Jadi tiga arah ini harus terjadi kolaborasi agar timbul satu tujuannya, yakni kepercayaan. Jadi bisa berjalannya sebuah lembaga pendidikan itu tentu karena saling percaya dari tiga kutub tadi. Jadi bukan dua kutubnya. Jadi orang tua, siswa, lembaga pendidikan itu sendiri. Maka tanggung jawab besar ini tidak hanya di saat akan tumbuh, tapi sampai dengan mapan pun lembaga pendidikan ini masih butuh terus dikelola dan diingat itu. Arti sebuah kepercayaan. Kita banyak contoh di dunia ini, lembaga-lembaga pendidikan yang berumur bahkan mungkin sudah mendekati seribu tahun mungkin, seperti di Amerika, di Mesir misalnya. Kenapa dia bisa survive? Karena tiga tadi terjaga konsistensi. Nah ini yang paling penting lagi, bahwa kita ini adalah sebuah lembaga yang beraromakan Islam. Bagaimana kita menjaga martabat dan marwah Islam itu sendiri di dalam tiga unsur tadi. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa kita ini negara Pancasila, yang tentu kita harus ada hubungan baik terhadap sesama, hablum minan nasnya, juga keukuahannya, ukuah insaniyah, ukuah islamiyah, bahkan ukuah watoniyah dan basoriyahnya ini juga harus sama-sama terjaga. Karena bukan tidak mungkin lembaga pendidikan ini bukan hanya melayani anak didik atau peserta didik dari Sumsel saja, bisa jadi antar provinsi, bahkan juga mungkin antar negara. Maka Pak Juliar telah menanamkan fondasi yang begitu baik terhadap terjadinya kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Nah, saya hanya mengingatkan sebagai anak dari Pak Juliar, sebagai junior yang jauh selisih fase kehidupan ini. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah lembaga pendidikan yang viral. Luar biasa. Tempat laundrynya saja, laundry baju santriwan dan santriwati saja, sudah mengalahkan laundry terbesar di Palembang ini sebenarnya, peralatannya, kecanggihannya.
Tapi kenapa kok menjadi kecaman belakangan ini? Namanya nama buah lah ini ya. Nggak usah kita sebut. Kenapa dia dikecam? Hanya karena pemimpinnya dalam tanda kutip, quote and quote, nyeleneh. Bahkan sudah di warning beberapa tahun lalu oleh negara tetangga. Seluruh santriwan-santriwati yang berasal dari negara tetangga tersebut sudah ditarik balik. Tapi masih saja. Kenapa? Aroma politik tinggi di dalamnya. Tinggi dan besar. Maka saya ingatkan Al-Furqan yang sangat kita cintai ini, jangan sampai terserempet-serempet ke sana. Apalagi yang berbau-bau radikal misalnya. Karena 3 kutub tadi pasti tidak akan ketemu. Kepentingan orang tua, kepentingan siswa, dan kepentingan lembaga. Nah, sebagai umarok, sebagai pemimpin di daerah ini, tentu merasakan kontribusi luar biasa dari Al-Furqan ini, yang telah menjadi lembaga yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Bayangkan 20 tahun, tidak gampang. 20 tahun itu adalah sebuah tahapan usia. Kalau dia SD berarti sudah 6 tahun pertama ditambah sudah 15 kali mungkin wisuda untuk SD mungkin. Belum lagi SMP, SMA-nya. Artinya ujian-ujian yang secara umum sudah lewat. Jawabannya sih kalau saya lihat dari jauh, di mana anak cucu saya juga mengenyam pendidikan di sini. Konsistensi tadi, keistiqomahan dari Al-Furqan tadi, sebuah lembaga pendidikan yang beraromakan Islam, tapi tidak menghalangi modernisasi ini, tapi tetap moderat. Nah, lembaga ini berarti kalau ke depan sudah banyak pelajaran, ada record selama 20 tahun itu, apa yang menyebabkan naik turunnya animo. Utamanya ada penyebab kemarin, ada wabah, COVID misalnya. Oh, Al-Furqan masih bisa survive. Modalnya itu tadi, bukan karena uang yang banyak, bukan sekedar manajemen yang baik, tapi kepercayaan. Terakhir, mungkin perlu saya ingatkan, yakni persaingan tidak sehat. Ini yang harus kita sadari. Meskipun ini bukan profit oriented, meskipun ini pure, kita menjurus ke pendidikan. Tapi di sebelah sana, di sebelah sini, ada saja mungkin yang agak kurang puas. Apalagi sekarang di zaman keterbukaan, bisa saja melalui media sosial, sehingga akan tergoresnya, bahkan tercemarnya mungkin nama baik. Jadi ini harus sudah diantisipasi. Maka Al-Furqan ini juga harus membentengi dari semua lini, baik yang fisik maupun non fisik, agar tidak menjadi titik serang bagi orang-orang atau lembaga lain yang kira-kira kurang happy dengan ada kemajuan yang luar biasa di Al-Furqan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun pada lembaga pendidikan ini, juga terutama kepada pengelola yayasan, dewan guru atau ustadz ustazah, bahwa Al-Furqan
eh, adalah sebuah lembaga pendidikan yang sangat melekat di hati masyarakat, dan ini harus disyukuri. Mudah-mudahan ini berkesinambungan dan mudah-mudahan Al-Furqan makin dipercaya. Sebagai penutup, saya akan meresmikan masjid yang didirikan di lembaga pendidikan ini dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Furqan di dalam komplek Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan dengan ini saya resmikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur, penandatanganan prasasti peresmian Masjid Al-Furqan Palembang oleh Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, didampingi Bapak Haji Julia Rashid, Bapak Haji Emil Rosmali MMMH. Terima kasih Bapak Haji Herman Deru yang sudah memberikan sambutannya serta meresmikan Masjid Al-Furqan Palembang. Foto bersama. Kami persilakan untuk media. Tamu undangan kami mohonkan untuk berdiri, kepada seluruh hadirin untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Tangannya bersedekap. Para hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru atas kunjungan dan peresmian Masjid Al-Furqan Palembang. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh rombongan Pemprov Sumatera Selatan yang sudah berkenan hadir di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan Palembang. Kami informasikan kepada hadirin yang ingin mengabadikan foto dan video untuk tetap berada di tempatnya.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Bekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Al-Furqon Palembang. Insyaallah rangkaian acara akan kita lanjutkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin kepada hadirin sekalian untuk tetap khidmat dan khusyuk selama berada di aula Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Cek, cek. Hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya, pembacaan penerima penghargaan. Kategori guru dan karyawan berprestasi. Penghargaan kategori kepala sekolah, kepala unit berdedikasi. Serta penghargaan kategori lifetime achievement yang akan disampaikan oleh Kepala Kepegawaian dan Litbang SID Al-Furqon Palembang bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP IT Al-Furqon Palembang. Kepada yang berbahagia, Bunda Insinyur Salama MP CGR dan Ustadz Agus Pranoto SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang telah menetapkan guru pegawai terbaik SID Al-Furqon Palembang tahun 2023 berdasarkan penilaian kinerja, wawasan keislaman, kedisiplinan, tanggung jawab, dan dedikasi serta loyalitas.
untuk nama-nama yang disebut dapat tampil di atas panggung. Fatmawati SPD dari unit PGTK, lahir di Palembang 17 September 1986, bertugas sebagai tenaga pendidik di TKIT, lulusan Universitas Muhammadiyah Palembang. Kami persilakan untuk menaiki panggung. Lydia Sari SPDI dari unit SD, lahir tanggal 7 Agustus tahun 1981, bertugas sebagai guru SDIT Al-Furqon, lulusan IAIN Raden Patah Palembang. Isnani SE, lahir tanggal 7 April 1981, bertugas sebagai tenaga pendidik di SDIT Al-Furqon. Muhammad Arifin STP, lahir di Palembang tanggal 29 Juni 1995, bertugas sebagai tenaga kependidikan administrasi kesiswaan SMP IT Al-Furqon, lulusan Agribisnis Universitas Sriwijaya. Riki Akbar SPD, lahir di Palembang 9 Oktober 1996, bertugas sebagai tenaga pendidik di SMA IT Al-Furqon, lulusan Sendra Tasik Universitas PGRI Palembang. Ferdiko Arif S. Hum, lahir di Petanang 2 November 1999, bertugas sebagai tenaga pendidik di Asrama SID, lulusan UIN Raden Patah. Mervita Sari SEAK, lahir tanggal 3 Maret 1986, bertugas sebagai staf pajak dan accounting SID Al-Furqon, lulusan ekonomi akuntansi profesi. Sri Rahayu AMD Kep, lahir tanggal 3 Maret 1978, bertugas sebagai tenaga perawat UKS SID, lulusan D3 Keperawatan. Aidil Fitrisah AMD, lahir tanggal 8 Mei 1988, bertugas sebagai tenaga IT jaringan SID, lulusan D3 AMI Sriwijaya. Kami undang ke atas panggung Kositap, dari Kositap, Ibu Ernawati, lahir di Palembang 1 Juni 1975. Bunda Tri Astuti, lahir di Palembang 7 Juli 1990. Kami undang ke atas panggung Ustadz Agus Priyatmono SPD,
untuk menyerahkan penghargaan kepada guru dan karyawan berprestasi. Setiap guru dan pegawai terbaik mendapatkan sertifikat, mendapatkan PIN Al-Furqon yang terbatas, dan mendapatkan apresiasi, dana apresiasi.
Kami mohon sejenak tetap berada di atas panggung untuk pengambilan gambar. Kami undang pula ke atas panggung Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali MMMH. Kami undang pula ke atas panggung Bapak Haji Julia Rashid untuk pengambilan gambar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Priatmono, Bapak Emil Rosmali, Bapak Haji Julia Rashid dan Ustaz Bunda yang mendapatkan penghargaan sebagai guru dan karyawan terbaik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selamat untuk Ustadz dan Bunda yang telah mendapatkan penghargaan sebagai guru dan karyawan terbaik di 2023. Langsung minta traktir ya. Baik Ustadz dan Bunda sekalian, menuju ke acara berikutnya untuk penghargaan berikutnya. Dari pemikiran seorang insan dapat menciptakan karya besar. Sujud seorang insan sebagai bentuk penghargaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas dan pengorbanan serta penuh rasa keikhlasan yang tinggi sudah pasti dibutuhkan untuk meraih prestasi. Kecintaan dan kegigihan terhadap bidang yang dibakati dan memilih menjadi seorang pengajar dan pendidik menimbulkan semangat tersendiri untuk menjadikan diri sebagai suri toladan bagi rekan kerja, terutama pada para peserta didik. Ini telah mereka buktikan dengan menorehkan generasi-generasi yang tidak hanya pandai dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Tapi lebih dari itu, mereka mengambil andil untuk membentuk karakter peserta didik menjadi insan beradab dan berakhlak. Dengan ini, Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang memberikan penghargaan kepada Kepala Unit yang telah berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan SID Al-Furqon Palembang. Kepada nama-nama yang disebut untuk menuju ke panggung. Ustadz Agus Priatmono SPD, lahir di Palembang 20 Agustus 1971. Lulusan S1 Pendidikan Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kepala TKIT dan SDIT tahun 2004 sampai dengan 2009. Kepala SID tahun 2009 sampai dengan sekarang.
Bunda Insinyur Salama MPCGR, lahir di Palembang 18 Agustus 1971. Lulusan S1 Pertanian Universitas Sriwijaya. Lulusan S2 Fitopatologi Bioteknologi Universitas Gadjah Mada. Lulusan Diploma Airchild for Education News Singapura. Lulusan Diploma Certificate Graphology for Recruitment. Kepala SMP IT tahun 2008-2009. Kepala SMP IT SMA IT Asrama tahun 2012-2013. Kepala Litbang tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kepala Kepegawaian tahun 2009, 2013 dan 2017 sampai dengan sekarang. Kepala Verifikasi tahun 2015-2017. Ustadz Khairi Susanto SPDI, lahir Makarti Jaya 5 Mei 1979. Lulusan S1 Pendidikan Agama Islam Universitas IAIN Raden Fatah. Kepala SDIT tahun 2009 sampai dengan 2013. Kepala Kepegawaian tahun 2013 sampai dengan 2017. Kepala Verifikasi dan Audit tahun 2017 sampai dengan sekarang. Bunda Sartika SE SPD PAUD, lahir 19 April 1977. Lulusan S1 Ekonomi, lulusan S1 Pendidikan PAUD Universitas Terbuka. Kepala PGIT TKIT tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ustadz Zakiuddin SPDI, lahir tanggal 1 April 1984. Lulusan S1 Pendidikan Agama Islam Universitas IAIN Raden Fatah. Kepala SDIT tahun 2013 sampai dengan 2017. Kepala SDIT tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ustadz Sunyoto SPD, lahir 10 Juli 1974. Lulusan S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Kepala SDIT tahun 2013-2017. Kepala SMPIT tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ustadz Mahyudi SPD MPD, lahir 10 Desember 1983. Lulus S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Lulusan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya Palembang. Kepala SMA IT tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ustadz Alfi Muhammad, lahir di Kuningan 20 Oktober 1985. Lulusan Mahat Sa'ad bin Abi Waqqas, Kepala Asrama tahun 2018 sampai dengan sekarang. Ustadz Jusman Fitriansa SPDI MPDI, lahir 30 Juni 1984. Lulusan S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Raden Fatah Palembang. Lulusan S2 Manajemen Pendidikan UIN Raden Fatah. Kepala SMPIT tahun 2014 sampai dengan 2017. Ustadz Agus Sarwo, Palembang, 2 Agustus 1973. Lulusan SMA Tunas Bangsa, Kepala Rumah Tangga Sid Al-Furqon Palembang sampai dengan sekarang. Kami undang ke atas panggung Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali MMMH untuk menyerahkan penghargaan kepada Kepala Unit Berdedikasi
bersama Bapak Haji Julia Rashid. Dan yang menerima penghargaan adalah PIN, sertifikat, dan uang. Dan hari ini dari 10 orang yang berada di depan, ada salah satu pas tanggal 18 Agustus, kebetulan di milad ke-20. Telah lahir, ulang tahun beliau, yaitu Bunda Salama. Kalau tahunnya hitung sendiri ya. Alhamdulillah beliau hari ini berulang tahun, bertepatan dengan milad JSIT Al-Furqon yang ke-20. Kami mohon sejenak tetap berada di atas panggung untuk pengambilan gambar bersama dan pembina yayasan Haji Julia Rashid.
Sudah mulia. Baik, terima kasih. Bisa dikecilin sedikit suara lagunya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang di samping saya ini bersama ayahanda, mereka semua sudah membantu sejak dari titik 0 sampai ke 20 tahun. Dan di sini juga ada guru kita Ustadz Didik Sodikin, silakan berdiri. Beliau juga merupakan peletak dasar berdirinya Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqon. Masya Allah. Beliau lah yang di sini banyak sekali murid-muridnya di sini. Ya Pak ya. Yang namanya santri siap karya. Itulah warisan dari Ustadz Didik Sodikin. Dan ini buat saya pribadi sebuah momentum yang luar biasa di tahun ke-20. Di mana di tahun kemarin istri yang saya cintai mendahului kita dan mewariskan banyak kalimat-kalimat di sisa akhir hayatnya. Masya Allah. Dan momentum ini juga saya merasa sudah melihat, ya Pak ya, sudah begitu stabilnya Sid Al-Furqon ini, walaupun tanpa saya pun ini sudah berjalan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kami berdua menitipkan ini semua untuk dijalankan terus menjadi amanah kepada semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang hilang di sini. Tidak ada sesuatu pun yang abadi. Apakah ini merupakan pertanda? Karena juga saya sedang mencalonkan diri di Dapil 1 Sumatera Selatan. Insya Allah sudah waktunya saya barangkali di parlemen, dan mungkin nanti banyak waktu yang tersita di sana, mohon diikhlaskan. Itu pun kalau lolos. Semoga apa yang sudah disiapkan oleh kami berdua, bertiga, dan seluruh keluarga bisa berjalan sebagaimana biasanya dan sesuai dengan tujuan Bapak Haji Juliar Rasyid. Lembaga ini menjadi lembaga yang benar-benar disukai dan diminati oleh masyarakat Palembang. Ini bukan sebuah perpisahan, apakah ini pertanda, namun insya Allah saya tetap ada di sini. Mungkin nanti direkturnya berganti barangkali ya, karena nggak mungkin saya pegang dua kendali. Insya Allah mudah-mudahan semuanya yang terbaik buat Al-Furqon. 20 tahun kami, saya mewakili juga istri almarhumah, merasa sangat berbahagia. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Emil, dan kepada seluruh penerima penghargaan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Tahun demi tahun berlalu. Sejak dimulai tahun 2023 sampai sekarang. Dimulai dengan bangunan sederhana sampai megah sekarang. Dimulai dari mencari siswa, bangunan ada, belum ada siswa. Oleh karena itu, Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon mengapresiasi kepada guru dan pegawai yang telah membersamai Al-Furqon selama 20 tahun. Susah senang, semua problematika, semua keceriaan bergabung menjadi satu. Oleh karena itu, kami mengundang
kepada guru pegawai yang telah membersamai Al-Furqon selama 20 tahun untuk tampil di atas panggung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Emil Rosmali MMM lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 1964. Lulusan S1 Ekonomi UPN Yogyakarta, lulusan S2 Manajemen Universitas Trinanti dan 2 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Kami undang ke atas panggung Bunda Dwi Murni SE, lahir di Tanjung Karang tanggal 18 Oktober 1977, lulusan S1 Ekonomi Universitas Bengkulu, menjabat sebagai staf keuangan SID Al-Furqon tahun 2003 hingga 2010 dan kepala keuangan SID Al-Furqon tahun 2010 hingga sekarang. Kami undang ke atas panggung Bunda Marlina Sarjana Psikologi, lahir tanggal 21 Februari 1979, lulusan S1 Psikologi, bertugas sebagai guru PGIT TKIT dari tahun 2003 sampai sekarang. Kami undang ke atas panggung Bunda Siti Konaa SPD, lahir tanggal 20 November 1981, lulusan S1 Universitas Terbuka, bertugas sebagai guru TKIT, SDIT, tahun 2003 hingga sekarang. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Julia Rashid untuk memberikan penghargaan kategori Lifetime Achievement. Kami mohon sejenak tetap berada di atas panggung. Kami undang ke atas panggung Ustadz Didik Sadikin untuk pengambilan gambar.
Penyerahan penghargaan. Ustadz Dik-Dik ini juga termasuk pendiri peletak dasar dari Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqan. Bersama Pak Haji, saya bertiga, melalui hijrah saya di Agim, waktu itu di Darut Tauhid, saya bertemu dengan Agim dan diarahkan kepada Ustadz Dik-Dik. Alhamdulillah, beliau tidak akan bisa terbukakan dengan program-programnya yang dinamakan SSK. Jadi hijrahnya saya melalui beliau juga. Alhamdulillah. Dan beliau sekarang sudah menjadi pemimpin tertinggi di Darut Tauhid ya, alhamdulillah. Jadi direktur, apa namanya Ustaz? Ya, Ustaz sebut salah satu yang orang yang terdekat dari Agim. Alhamdulillah. Dulu kita sama-sama becek-becek, guling-guling di lumpur ya, Ustaz ya. Dan di sini banyak sekali mantan-mantan anak didik beliau. Jadi beliau tidak terlepas juga dari perjuangan pendirian dan pengembangan di SID Al-Furqan. Semoga memberikan kesehatan kepada beliau terus menerus. Ini kita berikan penghargaan sebagai peletak dasar Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqan. Untuk tetap berada di atas panggung untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Haji Emil Rosmali. Kami mohonkan Bapak Haji Juliari Rashid tetap berada di atas podium. Bapak Emil Rosmali juga Ustadz Didik. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan Bunda. Kami sebagai pemandu untuk pemberian penghargaan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Salama dan Ustadz Agus Priyatmono. Hadirin sekalian, berdiri pada tahun 2003, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Furqan Palembang pada mulanya mendirikan sekolah setingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Namun kini, di usia yang mencapai 20 tahun, alhamdulillah Al-Furqan semakin dikenal karena kualitasnya, prestasinya, serta lulusannya. Untuk bernostalgia, mengenang memori-memori yang sudah dilalui bersama, kami sajikan Memorial SID Al-Furqan Palembang. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Bangun Lubis MSI untuk memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun adalah masa yang begitu panjang. Tadi sudah dikemukakan bagaimana satu persatu, dua per dua dan seluruhnya yang ada di ruangan ini ikut memperjuangkan kembalinya sekolah ini menjadi sekolah yang lebih islami dan lebih memiliki keunggulan di Kota Palembang. 20 tahun saya ingin menyampaikan sesuatu hal, ternyata 20 tahun ada logo di situ, bukannya logo buat-buatan saja ternyata. Ternyata Pak Emil, Pak Haji, Pak Dik-Dik ada pesan tersendiri dari Ustadz Gus Pri ya, yang menyampaikan angka 20 tahun ini adalah sebagai pengabdian selama 20 tahun, lalu kemudian 20 tahun ini ada warna-warni juga di situ ya, menjadi satu penyatuan, optimalisasi daripada seluruh potensi. Kalau kita sebutkan satu persatu, setiap orang memiliki potensi masing-masing tentunya. Kemudian angka 20 SID Al-Furqan Palembang bagaikan perahu yang gagah dan kokoh sedang mengarungi lautan perjuangan. Jadi tidak ada perjuangan yang terhenti.
sama dengan seperti kesabaran yang disampaikan oleh tadi Ustadz Cahyadi, yaitu kan memuliakan manusia ini lebih sulit dari memuliakan benda, karena orang masing-masing memiliki pemikiran masing-masingnya. Jadi itu pun kita semacam perahu yang akan melewati kerikil-kerikil. Ini sebuah filosofi yang sangat mendalam yang diciptakan oleh Agus Pri tentunya dengan teman-teman. Kemudian ada siluet warna biru di situ, di angka 20 itu, ya, disebutkan simbol gelombang dalam menghadapi tantangan, hambatan, rintangan, dan gangguan dengan bijak, serta bermohon perlindungan, pertolongan, dan ridho Allah. Kemudian pita merah putih membangun pendidikan dengan jiwa merah putih. Ketepatan 18 Agustus yang berdekatan dengan 17 Agustus. Di 78 tahun ini kita peringati 20 tahun Syed Al-Furqon Palembang membangun untuk negeri. Ini satu hal yang begitu besar. Dan di hadapan kita tentunya kita tidak bisa lupakan peran dari 3 orang ini. Karena bagaimanapun juga apa yang kita rasakan sekarang ini adalah bekas perjuangan, keringat, pemikiran daripada ada 3 orang di depan kita yang mau tidak mau haruslah kita kita hargai apa yang mereka lakukan. Misalnya Pak Haji membangun Syed Al-Furqon ini mungkin ada gagasan. Kalau dulu Pak Haji sering mengatakan, saya ingin membaktikan diri saya kepada masyarakat. Nah, sebenarnya apa yang ingin sesungguhnya dari hati yang dalam untuk membangun ini tadinya gitu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara yang begini saya dari semula ingin mewujudkan suatu tugas sebagai seorang muslim, yaitu tugas dalam melaksanakan amal soleh. Amanu amilus solehat. Beriman kamu kemudian lakukan amal soleh. Amal soleh itu dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan. Maka saya rasanya telah melaksanakan tugas itu sebagai seorang hamba. Bersyukur kepada Allah SWT, saya diberi izin untuk melaksanakan. Ya, jadi amal soleh yang paling utama di sini ya Pak Haji ya. Lalu kemudian Pak Haji kan sudah meletakkan dasar pembangunan itu. Lalu kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak. Dulu ada Hajah almarhum Ibu Desmawati yang mendampingi Bapak Emil Rosmali ya untuk membangun. Tentu ada keinginan juga di dalam memanage sekolah ini, mulai daripada mengumpulkan pelan-pelan murid-murid, lalu kemudian membangun sistem itu yang mulai daripada organisasi, mencari guru, kemudian sampai seperti sekarang ini. Itu gimana perjalannya Pak Haji Emil Rosmali? Ya. Kalau mengingat di awal-awal tahun 2003 ya. Awalnya sebetulnya saya ini kan di PT Pupuk Sriwijaya, terakhir di Lampung ya Pak ya. Bapak kontak saya, ada tanah mau beli enggak? Ya Pak ya, bareng bagi duo. Jadi saya bilang, wah ini kesempatan nih punya tanah di pinggir jalan besar kan, bisa jadi investasi, ditabung jadi uang lagi nanti kalau dijual. Kalau dulu belinya tahun 99 Pak ya. Kita beli dulu berdua tahun 99 apa 98 gitu lah kurang lebih ya. Harganya masih segitu, kalau sekarang udah berapa kalau memang itu disimpan kan. Tapi rupanya Allah berkehendak lain karena Pak Haji punya cita-cita yang luhur.
ingin menjadikan tempat itu tempat yang bermanfaat untuk umat. Sehingga saya diajak untuk bergabung, kebetulan juga sudah resign dari PT Pupuk Sriwijaya. Akhirnya bersama-sama mendirikan Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqon ya Pak ya. Namun karena masih awam, masih belum paham dengan keahlian itu, akhirnya karena kita waktu itu banyak mengaji di Darut Tauhid dengan Agim, tadinya pengen dijadikan cabang Darut Tauhid, tapi kata Agim, susah lah kalau orang Sunda katanya ke luar kota gitu. Iya. Jadi itu ada di Batam, namanya Dik Sodikin. Ambil aja itu katanya, bawa ke Palembang. Udah lama merantau. Saya minta izin sama Bapak, kita berangkat ke sana Pak ya. Bertemulah Ustadz Dik Sodikin, di depan kantornya lagi nyapu. Saya pikir ini bukan Ustadznya ini ya. Itu rupanya beliau. Dan karena akhirnya kita disampaikan Pak Haji mengenai rencana akan dibangunnya sebuah lembaga dakwah, makanya alhamdulillah beliau bersedia dan bersama-sama di titik awal berdirinya Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al-Furqon, kita bersama di bawah kepemimpinan pendiri dan pemilik Al-Furqon Bapak Haji Juliar Rasyid. Kami para pelaksana, para nazir, ya dititipkan sebuah dan itu luar biasa ya. Ini tidak akan pernah berhenti. Ya irhai, amal soleh, amal jariah terus. Walaupun sekarang Ustadz Didik udah jauh, amal solehnya jalan terus Ustadz, sepanjang lembaga ini ada. Jadi disitulah titik awalnya Pak, memulai. Dan kita dulu belum sekolah. Dulu itu sesuai keahlian Ustadz Dik dengan training manajemen kolbu, tapi kalau di sini namanya kolbun salim. Nah itu melatih, saya nggak ngerti juga kok, langsung instansi banyak yang percaya. Pusri, Pertamina, Batu Raja, segala macam bank syariah mandiri pun karyawan awalnya dilatih Ustadz Dik untuk jadi kepegawaian secara Islam ya, syariah mandiri. Jadi bank-bank syariah di Palembang ini semua belajarnya ke kita, ke Al-Furqon waktu itu, pendidikan dulu. Dan berjalannya waktu baru di tahun 2003 kita ketemu dengan sebuah lembaga untuk mendirikan, mungkin itu yang kan konteksnya. Ya itu yang dilakukan oleh para pendahulu maksudnya pendahulu yang melakukan pekerjaan selama ini. Pak Haji Juliar yang sampai sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat, Pak Emil Rosmali yang sudah 59 tahun ya Pak. Ya 59 tahun, jadi 20 tahun berkiprah setelah berhenti dari Pusri. Lalu kemudian Ustadz Didik ini tidak ada yang tidak kenal dengan kita semua yang ada di sini kan? Benar nggak Bunda? Nah, saya adalah jamaah Ustadz Dik tahun 2010. Silakan Ustadz Dik mungkin menceritakan di awal. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, wabil khusus keluarga besar Pak Haji Juliar Rasyid, ini adalah merupakan karunia dan sekaligus ujian. Semoga kelak perjumpaan ini benar-benar Allah takdirkan menjadi mudahnya berkumpul di surganya Allah. Pada saat Ibu Des berpulang ke rahmatullah, saat itu saya pas ada di pelataran Ka'bah sehingga tidak sempat takziah, tapi istri dan anak-anak datang, kemudian saya munajat di depan Ka'bah. Dari mana ya Pak Emil ya? Dari Batam tadi ya. Jadi Pak Haji sama Pak Emil datang ke Batam, kemudian seluruh asatid di Darut Tauhid cabang Batam juga tidak ada yang mau pada waktu itu karena dengar Palembang itu serem. Termasuk saya juga nggak mau. Takdirnya kejadian pas bulan Ramadan saya pulang ke Semarang karena baru 1,5 tahun menikah dengan orang Semarang. Dan saat sedang itikaf di Masjid Baitur Rahman, Pak Haji Emil nelpon terus dan meminta kepastian untuk bisa berangkat.
Akhirnya saya mencoba berangkat pakai bis, dan pengalaman anak muda pada waktu itu hanya modal semangat, nggak pakai ilmu, nggak pakai ukuran-ukuran manajemen, tidak ada perencanaan yang matang. Cukup kaget karena setiap atau sepanjang jalan yang dilalui, terutama dari Kayu Agung ke sini kan yang dilihat banyak rumah-rumah panggung gitu ya. Jadi saya memikirkan Palembang seperti apa. Kemudian mulailah dirintis pengajian ya. Pada saat itu kita kenalkan adanya Mabit, Malam Bina Iman dan Takwa, dan akhirnya banyak yang meniru dan booming sekota Palembang, se-Sumatera Selatan, di mana-mana Mabit. Nah, mudah-mudahan Al-Furqon mendapatkan jariah pahalanya kepada semua para pejuang yang ada di lembaga ini. Kemudian merintis SSK ya, Santri Siap Karya. Tadi ada Ustadz Hoiri, Ustadz Alfi, ada Bunda siapa yang maju-maju ke sini? Ustadz Jusman ya. Kita lucu-lucuan lah ya. Di Bandung ada SSG, saya bikin SSK. Bedanya menggunakan dana CSR perusahaan dan kepada peserta gratis. Tapi syarat kelulusannya adalah tadi 3 hal yang menjadi visi menjadi generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Nah, baru boleh masuk bergabung di Al-Furqon itu setelah lulus long march. Berjalan dari Al-Furqon, berangkat pada Isya ke arah Kenten, kemudian Kenten Laut, ke arah bandara, dan berakhir di Talang Kelapa. Tiba di sana jam 9, jam 10 pagi. Di situ melatih daya endurance, tidak boleh minum, tidak boleh minta makan kepada penduduk. Setiap kaki yang berjalan long march itu diikat oleh tali rapia, dan di antara kaki dengan kaki ada kaleng susu bekas. Jadi bunyi kami terus jalannya. Angkat tangan yang mengalami masa itu. Ada nggak? Masya Allah. Masih ada tuh. Ya. Kenapa? Karena ternyata perjuangan ini tidak mungkin diraih tanpa jiwa militan dan harus kepada Allah. Kalau sudah tidak kepada Allah pasti jadi masalah. Nah, mudah-mudahan lembaga ini benar-benar diurus, dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena isinya adalah para pejuang-pejuang yang lillahi taala, ikhlas dalam berjuang. Itu Ustaz. Ya, itu sedikit, nanti sedikit lagi. Mungkin Pak Haji kan sekarang sudah lebih baik ya, dari harapan Pak Haji dari dulu akan berkembang seterusnya. Mungkin ada harapan-harapan tertentu dari kita-kita atau dari para ustadz, para bunda yang mengelola sekolah ini ke depan. Harapannya gimana kira-kira Pak? Jadi kita ini sekolah Islam terpadu Al-Furqon. Semuanya segala-galanya Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tiada yang lebih akan tingginya. Jadi pada pertemuan seperti ini, saya sangat senang dan bangga, bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita ini semua umat Islam itu bersaudara. Jadi di dalam mengurus suatu pekerjaan, kita merasa sama-sama bertanggung jawab untuk membangun dan membangkitkan Islam sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita. Jadi benarlah sudah kelihatan, saya bersyukur kepada Allah SWT, apa yang saya saksikan sejak dari awal sampai akhir, dapatlah kata-kata satu hal yang dapat dibanggakan.
Apalagi saya barusan tadi pagi melihat upacara 17 Agustus di SD. Demikian saya heran, kapan ini pelatihnya, saya bilang. Kok seperti tentara semua? Alhamdulillah berkat izin Allah semua itu sama terbuka pintu hati dan kemauan. Maka samalah cita-cita kita ke depan. Mari kita sama-sama membangun, memelihara Islam yang tinggi ini. Kita pelihara secara bersama-sama. Satu sama lain dapat merasakan kita menginginkan ridha Allah. Yang kita harapkan keridaan Allah. Itulah nilai yang tertinggi yang harus kita raih. Saya kira itu Pak Lubis. Ya. Terima kasih Pak Haji. Jadi ini harapan yang sangat mulia dari Pak Haji Juliar tentunya kepada kita semua yang ada di sini untuk mengedepankan keislaman, mengedepankan intelektual, mengedepankan bagaimana pembelajaran lebih baik. Tadi disebutkan oleh Ustadz Jayadi bahwa memuliakan orang itu amatlah perlu. Di dalam Islam disebutkan bahwa pemuliaan manusia itu sama hanya bagaimana diri kita ini semua untuk bermanfaat kepada orang lain. Karena hanya orang yang bermanfaat kepada orang lain yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah yang diharapkan oleh Pak Haji pun di dalam wawancara kita pada hari ini. Dan mungkin tentu dengan kondisi yang ada dan harapan Pak Haji sepertinya sudah membangun dasar sekolah kita yang lebih baik 20 tahun ini, tentu ada strategi manajemen nanti ke depan. Mungkin Pak Emil apa-apa saja kira-kira yang akan dilakukan untuk mengokohkan kembali kinerja daripada Ustadz, Bunda atau pekerja yang ada di sini semuanya. Terima kasih Pak Bangan. Saya sudah bersama istri dan bersama Pak Haji Juliar Rasyid sudah membuat manajemen sekolah ini bisa berjalan dengan sendirinya menjadi sebuah sistem yang berputar. Karena sudah diciptakan bagian-bagian yang saling melengkapi, saling menjaga dan saling berkemajuan. Jadi mau ditinggal kemanapun insya Allah menjadi amanah, insya Allah. Karena sudah berjalan seperti itu. Dan pengalaman ini memang didapat dari PT Pupuk Sriwijaya, yang tempat saya bekerja dulu dan dari mana. Sehingga ini akan aman kalau yang seperti ini. Kemudian kedua, semua lembaga yang kita jalankan karena Allah. Maksud saya adalah lembaga yang diwakafkan, lembaga yang disiapkan untuk umat. Dari banyak tempat saya lihat dan juga Pak Haji lihat, selamat sampai hari ini. Dan berkembang menjadi besar. Kalau tidak seperti itu akan banyak pertentangan, juga banyak contoh. Karena itu melihat kepada dunia, tidak melihat kepada akhirat. Saya yakin bahwa bersama dengan Pak Haji, Pak Dik-Dik dan saya, Pak Dik-Dik ini 50 tahun, masih tinggal 13 tahun lagi. Saya besok 60, tinggal 3 tahun lagi. Pak Haji sudah banyak dapat bonus karena beliau bersedekah begitu banyak. Insya Allah panjang umur, sehat selalu. Amin. Nah, menghadapi saat-saat ketika Nabi Muhammad saja sampai 63, kita berdua ini kapan? Maka yang saya dan Pak Dik-Dik tunggu adalah tinggal dua. Menunggu waktunya sholat dan menunggu menjemput datangnya ajal. Dan istri saya tercinta sudah mendahuluinya. Saya doa insya Allah Ibu Desmawati berada di tempat yang terbaik, bahagia di surga Allah, dan akan dibangkitkan bersama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Jadi adalah satu sistem yang sudah dibuat di tempat kita ini. Jadi siapapun yang memimpin sistem itu tidak akan berubah. Bahkan mungkin kualitasnya akan lebih meningkat sehingga sistem itu bisa menyesuaikan dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang kita harapkan. Lalu kemudian tentu saya yakin Ustadz Didik juga meneropong kita lah mungkin ya.
Mungkin ada kekurangan kita atau ada kelebihan dan sebaiknya apa. Mungkin ada saran-saran yang ke depan ya, karena beliau ini adalah ikut meletakkan batu pertama itu loh. Jika tidak seperti itu, gimana mungkin kita bisa memahami filosofi daripada keinginan daripada Pak Haji tadi. Silakan Pak Ustadz. Ya, takdirnya qadarullah. Saya juga sedang belajar, sahabat-sahabat. Insya Allah besok bertugas lagi ke Tanah Suci. Banyak hal yang dilihat, disaksikan. Yang pertama, innamal a'malu binniyah. Jadi kata kunci atau keywordnya dari setiap pribadi kita, Sivitas Al-Furqon harus benar-benar lillah. Kalau lillah, Allah membantu, meringankan, memudahkan. Masalah berat jadi ringan. Masalah rumit, Allah yang menyederhanakan. Yang kedua, harus ditumbuhkan mentalitas pejuang. Karena tidak semua bisa dijawab dengan kata profesional. Kenapa? Berurusan dengan umat adalah berurusan dengan jiwa hidmat. Dan di dalamnya dibutuhkan jiwa-jiwa pejuang. Kalau kita hanya sebatas mengelola jam kerja, kemudian datang dan pulang on time, maka sepertinya tidak ada bedanya dengan karyawan di perusahaan. Tapi kalau teman-teman punya nilai tambah plus tentang ruh dalam berjuang, syariatnya melalui lembaga Al-Furqon, maka Allah akan membantu meringankan perjuangan ini. Nah, semoga harapan pendiri Pak Haji Juliar Rasyid semuanya didasari ingin mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya diminta nulis, Pak Haji, minta nulis satu kalimat yang bisa mewakili harapan hati, simple, sederhana, kata-katanya untuk hadiah milad ini adalah maju terus mengejar ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ustadz dan Bunda dan semua kita yang ada di sini dan pemirsa di rumah juga, itulah ya wawancara kami dengan para pendiri maupun yang ikut membekali 20 tahun lalu ketika Syed Al-Furqon dimulai dari basis perjuangan. Dan semoga nanti apa yang dikemukakan oleh Pak Haji Juliar, bahwa kita harus menegakkan keislaman yang lebih tinggi lagi di sekolah ini bisa kita lakukan. Dan kemudian sistem yang telah dibangun seperti yang dikemukakan oleh Pak Haji Emil pun bisa kita lengkapi dengan kemampuan-kemampuan intelektual kita bersama ilmu yang ada di dalam dada, yaitu ilmu keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Didik, bahwa dengan tekad yang memperjuangkan Islam, maka sekolah itulah yang bisa meraih kemenangan. Semoga kita dapat menciptakan manusia-manusia yang mulia nanti dari sekolah Syed Al-Furqon Palembang ini, dan mereka menjadi orang-orang yang bisa menabur ilmu dan menabur kebaikan kepada semua orang di negeri ini. Makanya kita bikin 20 tahun Syed Al-Furqon Palembang mengabdi untuk negeri. Itu saja. Assalamualaikum. Pak Haji masih? Pak Haji masih? Baik, sebagai tambahan saya ingin mengulangi seperti pesan ini, bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la, Islam itu tinggi, tiada yang melebihi akan tingginya. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Islam itu. Islam itu kita sudah tahu di Al-Quran itu sendiri, banyak kita yang dilarang.
seperti cepatnya iri, dengki, ujub, riak, sombong, marah, gibah, itu semua kita dilarang. Kalaulah larangan itu kita patuhi, tidak kita lakukan, maka waktu yang kita pakai umpamanya untuk sesuatu yang tidak penting tadi, kita akan pakai sepenuhnya ke dalam tugas. Betapa hebatnya umat Islam ini kalau dia mengarah kepada tugas, dia tidak lagi melakukan hal-hal yang dilarang. Bergunjing dan segala macam dia tidak lagi, dia tinggalkan itu. Maka dia akan waktunya penuh untuk melaksanakan tugasnya. Maka disitulah pekerjaan orang belum selesai, di dia sudah selesai. Disitulah tingginya Islam itu yang harus kita perhatikan. Saya pesan kepada Ustadz dan Ustazah, tentu di lembaga kita ini sudah tidak kurang hal-hal itu diulang-ulang. Bagi saya sekarang ini, teruslah yang seperti itu. Dan saya sampaikan pada akhir wawancara ini, tetaplah seperti itu. Dan kita bersama-sama menuju sasaran tempat yang kita tuju, yaitu kebesaran Islam itu sendiri. Sehingga bukan orang lain yang besar, Islam itu yang besar. Itu harapan kita bersama, itu sebagai tambahan saya. Ya, terima kasih Pak Haji sebagai tambahan dari Pak Haji tadi. Mungkin itu wawancara kita, ya, closing statement dari Pak Haji yang sangat membanggakan kita semua. Itu saja mungkin pada hari ini kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap berada di kursinya, Pak Emil, Ustadz Didik dan Pak Haji tetap berada di atas panggung. Jadi Pak Haji masih tetap. Masih di Pak Emil juga. Ustadz, Bunda, hadirin sekalian, untuk mendapat keberkahan hari ini, marilah bersama-sama kita menengadahkan tangan, memohon kebaikan dari acara ini. Doa yang akan dikhalifai Ustadz Dik-Dik Sodikin. Kepada Ustadz Dik-Dik dipersilakan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, berkahi tempat ini, berkahi lembaga ini, berkahi para sivitasnya, berkahi para muwakif, pendiri, pengurusnya, berkahi pasangan hidupnya, berkahi keluarga besarnya, berkahi rumah tangganya, berkahi dunia dan akhiratnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangi diri-diri kami, ya Allah. Karuniakan rasa syukur kepada kami, sehingga kami benar-benar hanya merasa terjamin oleh-Mu, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razak, limpahkan rizki-Mu yang halalan thayyibah, yang berkah, ya Allah. Mudahkan urusan kami, jadikan kami orang-orang yang tawadu ketika Engkau uji dengan kesuksesan, kebahagiaan, kemudahan. Jadikan kami orang-orang yang bersabar ketika Engkau uji dengan ujian-ujian, musibah ataupun hal yang lainnya. Ya Allah, ya Rabb, tinggikan derajat kami, tempatkan kami bersama orang-orang yang Engkau muliakan. Mudahkan ujung hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkan kembali kami di syurga-Mu kelak, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Dik-Dik Sodikin. Semoga keberkahan hari ini, keberkahan hari Jumat menaungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi foto kami mohon kehadirannya di atas panggung Ustadz Cahyadi Takaryawan, Buya Reza Esfan, Ibu Haja Masni, Ibu Rini, Dr. Amanda, dilanjutkan Ustadz Agus Priatmono SPD, Bunda Insinyur Salama MP CGR, Ustadz Khairi Susanto SPDI, Bunda Dwi Murni SE, Bapak Agus Sarwo, Bapak Haji Khairil Abdillah SE, Bapak Rediansa SE, Haji Amidi MSI, Bunda Sartika SE SPD, Ustadz Zakiyuddin SPDI, Ustadz Sunyoto SPD, Ustadz Mahyudi MPD, Ustadz Alfi Muhammad, Bapak Adi Juwanto SE. Kami persilakan untuk menaiki panggung. Al-Furqan. Sekali lagi ya. Al-Furqan. Terima kasih Ustadz, Bunda, Bapak, Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya.
Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kita cukupkan acara kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, Bunda, hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Banyak belajar tentang perjuangan dari acara Milad ke-20 SID Al-Furqan Palembang. Banyak yang kita pelajari pula dari Ustaz Cahyadi Takaryawan tentang parenting. Semoga dapat kita amalkan. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, kepada Ustaz, Bunda, hadirin sekalian yang sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan khidmat. Kami tutup dengan pantun, ikut mengaji ke Simpang Bulu, karena dekat berjalan kaki. Selamat Milad Al-Furqan yang ke-20. Cakep. Terus mengabdi untuk negeri. Cakep. Salat ke masjid naik Mercy. Mantap. Berangkat ke Al-Furqan naik Ferrari. Keren. Saya MC hari ini pamit undur diri. Lanjut. Syukron, terima kasih. Lurus jalan.